Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul aula minat tariqain. Ya. Penjelasan tentang al-aula yang paling utama dari dua tariqah. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, bahwa ada dua tariqah, dua cara kita mendapatkan as-sa'adah al-ukhrawiyah, ya, atau as-sa'adah al-hakikiyah, yaitu dengan tariqah ahlu sufi dan tariqah ahlul ilmi, ya. Fa'in kulta, maka jikalau engkau berkata, faqad mahatta lisa'adati tariqaini mutabayinaini fa'ayyuhuma awla indak. Jikalau engkau berkata, kata Imam Ghazali, faqad mahatta, engkau telah siapkan lisa'adati, untuk kebahagiaan itu, tariqaini, dua jalan, mutabayinaini, yang berbeda. Fa'ayyuhuma aula, maka yang manakah dari keduanya yang lebih aula, lebih utama, indaka, menurutmu wahai muallif, itu Imam Ghazali. Fa'alam, maka ketahuilah, annal hukma fi mithli hadhil umur bihasabil ijtihad alladhi yaqtadihi halul mujtahidi wa maqamuhu alladhi huwa fihi. Fa'alam, maka ketahuilah oleh engkau, annal hukma, bahwasanya hukum, fi mithli hadhil umur, pada seumpama perkara ini, ya, artinya bahwasanya yang lebih utama, ya, pada hukum, pada semisal perkara ini, bihasabil ijtihad, ya, itu bergantung daripada hasil ijtihad, alladzi, yang mana, yaqtadihi halul mujtahid, yang mana itu bergantung dari kondisi hal mujtahid, wa maqamuhu alladhi huwa fihi, dan kedudukannya yang mana ia di dalamnya. Ya, jadi Imam Ghazali ditanya tuh, yang mana yang lebih utama, aina aula, ya, minat tariqain, ya. Tadi beliau menjelaskan apa tadi? Kulluhu bihasabi al-ijtihad, semua berdasarkan ijtihad, ya. Apa yang dilihat berdasarkan haluhu, hal keadaan dia, kondisi dia. Jadi kalau seorang penempuh jalan menuju Allah, lihat kondisinya, kondisi di siapa? Di anak muda kali, ataukah di orang tua, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, lihat maqamuhu, makomnya, apakah dia itu makom tajrid, yang tidak ada kerjaan, tidak ada kasab, atau dia makom apa? Asbab. Nah, ini bergantung daripada ini. Jadi nggak mutlak, ya, nggak mutlak kita bisa mengatakan lebih baik ini gitu, nggak. Lebih baik tariqah sufi, nggak. Tapi dilihat dari apanya? Dari keadaan orang yang ijtihad tadi, ya. Tuh. Jadi lihat keadaan orang yang pengen menempuh tadi. Wal haqqul ladzi yaluhu li wal ilmu indallahi ta'ala fi, dan yang benar yang nampak kepada aku, kata Imam Ghazali, wal ilmu, meskipun indallahi, ilmu itu di sisi Allah, ya, tentang masalahnya, ya, ini namanya jumlah mu'taridah, ya, kalimat sisipan, ya. Dan yang benar yang nampak kepadaku, meskipun begitu ilmu itu di sisi Allah yang benar, annal hukma bin nafi wal isbat fi hada alal itlaqi khataun, bahwasanya menghukumi masalah ini dengan cara menafikan atau mengisbatkan, ya, hitam putih maksudnya, fi hada, dalam masalah ini, alal itlaq, secara mutlak, itu khataun, itu keliru, ya. Jadi nggak bisa kita pakai hukum nafi wal isbat, nggak bisa pakai hukum hitam putih, yang ini benar, yang ini salah, yang ini utama, yang ini nggak bisa begitu. Dalam masalah menentukan jalan kita menuju Allah, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Ini lebih afdal, ini enggak. Bal, akan tetapi, yakhtalifu, itu hukum bisa berbeda, bil idofah, dengan disandarkan ilal ashkhos, kepada pribadi-pribadi atau individu-individu, wal ahwal, dan keadaannya. Nah, jadi yang kita lihat apanya? Orangnya, ya.
Jadi jalan sufi apa jalan ahli ilmi? Ya tergantung orangnya, tergantung kondisinya tuh. Ya. Makanya saya pernah bilang gitu. Yang paling bagus tuh bukan orang tajrid. Dan juga yang paling bagus bukan orang asbab. Kenapa? Karena kalau dibilang yang paling bagus orang tajrid, Imam Abu Hanifah ngapain? Jual sarung, jual kain. Kalau yang paling bagus itu tajrid, Imam Junaid ngapain? Dagang di pasar. Ya. Makanya kebanyakan orang memahami ya, tajrid lebih tinggi gitu. Padahal enggak. Tapi yang pasti, karena kemarin saya bahas ya, jadi tajrid terbagi dua. Tajrid terbagi dua. Yang pertama apa? Tajrid zahir sama tajrid batin. Nah, ini yang menjadi khilaf. Jadi kalau kita tajrid secara zahir, berarti kita menempuh hidup jalan orang tajrid. Nah, ini kedua-duanya ini ya adalah satu desakan. Enggak bisa kita pilih ya. Adapun tajrid batin ini wajib semua. Jadi semua sufi punya kesamaan, mereka tajrid batinnya, kosong batinnya dari dunia. Ya. Tapi kalau tajrid zahir enggak, ada yang tajrid zahir, ada yang asbab. Bisa dipahami? Ya, jadi ke semua ulama itu tajrid, apanya? Hatinya. Zahirnya mah enggak, ada yang tajrid, ada yang asbab, begitu hakata. Nah. Mafhum ya. Nah, makanya sekarang ente tentuin nih dari sekarang nih mumpung masih muda ya. Karena ngomongin suluk, ngomongin masalah umur. Ngomongin belajar, ngomongin usia. Depan sini, Ustaz Beri sini, mau Ustaz Ijat sini depan sini. Ya, ngomongin perkara suluk, ngomongin belajar, ngomongin masalah umur. Itu sangat berkaitan masalah umur. Ya. Apalagi lagi lucu-lucunya gitu. Nah, sana ya. Depan. Nah. Mafhum? Ya. Fakullu man ragiba fis suluki ba'da kibari sinni. Maka setiap orang yang ingin menempuh jalan ba'da kibari sinni, setelah usianya tua. Nah, ini dia. Dia pengen ikut thariqah, pengen ngejalanin suluk yang kemarin dijelaskan ahlu sufi dan sebagainya, atau pengen belajar sebagaimana ahlul ilmi, tapi udah tua umurnya, udah 50 tahun. Fal aula bihi. Bagaimana tuh kalau orang pengen suluk tapi sudah tua, sudah berumur? Fal aula bihi, maka yang lebih afdal baginya an yaktasira ala tariqis sufiyah, dia mencukupkan ya atas jalan sufi saja. Itu ya. Jadi jangan jalan apa tuh? Jangan jalan ilmu, jangan. Berat. Kayak gitu. Belajar jurumiyah, belajar sorob, belajar balaghah, belajar mantik, belajar tauhid, belajar tafsir, belajar ini kan kebanyakan materi itu. Umur 50 gitu. Ya. Tapi saya bilang kembali lagi ya, ini ya enggak mutlak ya. Karena dalam kitab Ta'lim Ta'lim ada seorang ulama belajar 80 tahun, baru mulai ngaji bener. Baru mulai ngaji nahu, mulai ngaji sorob, ngaji balaghah 80 tahun. Futuhlah dia di usia 120 tahun. Baru futuh selama 40 tahun ngaji. Dan setelah 120 tahun baru mulai ngajar di usia 120 tahun. Sampai 160 tahun meninggal dunia. Jadi umur 80 tahun baru belajar, 120 tahun baru ngajar, dan meninggal 160 tahun. Artinya nggak mutlak ya. Itu pengecualian, ente ya kagak lah gitu. Oh, ini masih 50, masih remaja hitungannya nih gitu lah. Ya. Iya, kalau ente umatnya Nabi Musa, ente remaja. Ya. Jelas ya. Nah, jadi gitu. Jadi ketika ada orang sudah berusia lanjut, udah ente menempuh jalan sufi aja. Wal muwadhabatu 'alal ibadah, dan ente tekun menjalani ibadah. Wa qat'ul alaik, dan memutuskan segala hubungan dengan dunia. Kan gampang ya. Kalau kita nyari dunia susah. Lebih gampang apa? Nyerein dunia. Ya sama kayak kita nyari perempuan susah, yang gampang nolak perempuan kan gitu ya. Karena kan nolak kan nggak pakai usaha. Dalam artinya nggak banyak usaha gitu. Beda sama kita nyari gitu. Ini untungnya Allah ya mengasih jalan sama kita untuk dekat kepada Allah, bukan nyari dunia. Jadi siapa yang paling banyak dunia itu paling dekat sama Allah. Wah, berat kalau gitu. Untungnya siapa yang paling jauh dari dunia paling dekat sama Allah. Karena apa? Lebih gampang, tinggal ninggalin doang. Ya gitu. Yang pertama jalan sufi.
Saya tulis saja ya. Thariqus sufi. Thariqatus sufiyah. Yang pertama apa tadi? Muwazabah alal ibadah. Ya, tekun dalam ibadah. Yang kedua apa? Qat'u alaik. Memutuskan segala hubungan dengan dunia. Ya, yang jadi PNS berhenti. Yang kerja di instansi pemerintahan berhenti. Yang dagang berhenti itu. Gitu. Ya. Fa innal bahsa 'anil ulum al-kasbiyah. Karena sesungguhnya ya membahas atau mencari ilmu yang bersifat kasbiyah, ilmu yang bersifat usaha, litahsula malakatun sabitatun agar mendapatkan satu kemampuan yang kokoh, yang sabitah. Ya, fin nafsi pada diri, aidon itu juga syadidun, itu sulit. Ya. Jadi kalau jalan kita pengen jalan ahlul ilmi, kita harus punya malakah, kemampuan, bisa nahu, bisa sorob, bisa baca kitab kuning, itu berat. Gitu. Nggak, ya mungkin agak sulit orang yang udah berumur 50, 60 begitu. Wala yatayassaru, dan tidaklah mudah hal tersebut illa kecuali fi unfuanil umur, di masa remaja umur kita. Tuh. Ya. Berapa sih usia orang bagus belajar? Ya pokoknya di bawah 40. Itu masih aman dah insya Allah belajar, masih gampang ya gitu. Belum 40 kan? Nah berarti masih bisa belajar, masih bisa ngaji, mumpung belum 40 gitu. Ya. Fata'allumu fis sigari kan naqshi fil hajari, maka belajar di masa kecil kan naqsh, seperti mengukir di atas batu gitu. Artinya apa? Ya. Enggak gampang hilang gitu ya. Wa minal anai, dan termasuk daripada keletihan, rasa capek, apa itu? Riyadatul harami, berlatih di masa tua. Udah tua baru belajar gitu, capek, habis ngapal hilang, habis belajar hilang gitu. Kagak nempel-nempel di otak ya Bang Bayu ya. Cuma kadang-kadang kembali lagi tadi saya bilang, kalau belum tua jangan ngerasa tua. Ya, Pak Hari gitu. Ayo ngaji nahu, udah tua saya guru tua dari mana ente? Kupak aja belum gitu. Belum kupak kan masih gigi susu masih. Belum. Gitu. Wakila liman kana yu'allimu syekhon. Nah, ada ya dikatakan Imam Ghazali di sini, ada orang ya ngajarin orang-orang tua, nih yang ngaji aki-aki. Syekh udah syekhon udah 50 60 gitu. Ya, udah jarang giginya udah semua tuh. Apa itu kemudian dikatakan sama orang yang ngajarin orang tua, "Maza taf'al?" Lu ngapain sih gitu, bahasa Betawinya. Lu ngapain ngajarin orang tua? Ngaji nahu lagi. Yang muda aja berat, nih yang tua lagi ngaji nahu, ngapain? Faqala, apa katanya? Agsilu mishan, ane sedang nyuciin barang rusak. Nyuci barang apa tuh? Barang rusak, barang yang udah tua. Fa'asahu yabyaddu, mudah-mudahan barangkali dia jadi putih jadi bagus gitu. Ya kali-kali gitu ya kan. Ya tadi yang 80 tahun kan jarang-jarang gitu. Bukan keumuman orang belajar umur segitu jadi alim, enggak gitu ya. Jelas ya. Kasih jalan buat akhwat nanti ya belakang. Itu ya, makanya masa muda ini masa yang berapi-api. Yang maunya menang sendiri, kalau salah tak peduli. Wa qad kharaja min hadza, tidak termasuk dan sungguh apa? Wa qad kharaja min hadza, dan sungguh keluar dari batasan ini, annal aula bi aktsaril khalqi istighal bil amali, bahwasanya yang lebih utama untuk kebanyakan makhluk adalah menyibukkan dengan amal. Ya. Ini punya pandangan lain nih, artinya ya ini buat sebagian orang nih, kebanyakan orang ya. Itu ternyata ya menyibukkan amal itu lebih utama. Gitu ya. Karena potensi untuk menjadi orang alim itu sedikit. Coba dah bayangin dah di pulau nih, orang banyak kah? Banyak. Yang ngaji banyak kah? Banyak. Yang mondok banyak kah? Yang jadi ustadz. Nah. Banyak apa dikit?
Yang mondok aja belum tentu jadi ustadz. Gitu. Yang ustadz pun belum jadi ustadz beneran. Ada usbek, uslil. Macam-macam kan, belum tentu bisa baca kitab. Ada yang gacoannya tahlil kan begitu. Iya. Berarti kata Imam Ghazali apa? Al-aula bi aktsaril khalqi, yang lebih utama bagi kebanyakan orang adalah istighol bil amal. Udah ente sibuk beramal dah. Gitu. Ini di luar dari yang tadi ya. Gitu. Kalau yang tadi kan patokannya apa tadi? Umur. Kalau masih muda ngaji. Tuh. Kalau udah tua, udah lu toreko sufi aja dah. Tapi kalau Imam Ghazali enggak, ternyata realitanya enggak seperti itu. Walaupun muda kadang-kadang dia agak lemah otaknya, disuruh ngaji agak sulit gitu. Nah, makanya lebih utama apa? Ya, udah beramal. Wal iktisor, dan mencukupi diri minal ilmi, dari ilmu, alal qadril ladzi ya'rifu bihil amal, yang mana itu kadarnya cukup untuk beramal. Tuh. Fa innal aktsara, karena sesungguhnya kebanyakan orang, la yantabihuna, tidak sadar, lihadal amri, pada perkara ini, fi unfuwani syabab, pada masa usia remajanya. Gitu. Sini satu tengah-tengah. Ya. Jadi gitu. Jadi masa muda ini banyak orang nggak sadar. Gitu. Ya. Masya Allah, menyala banget ini. Menyala abangku. Jelas ya. Jadi antara teori dengan realita, Imam Ghazali jelasin, secara teori emang anak muda kalau bisa yang ngaji, yang belajar, yang dalamin ilmu alat, tapi realitanya apa? Di masa muda banyak orang kagak sadar, tahu-tahu tuh tua. Itu nih realitanya. Fainal aktsar, kebanyakan orang layan tabihuna, tidak sadar, lihadal amr, akan perkara ini, fi unfuwani syabab, pada masa usia muda. Gitu. Makanya saya bilang sebelum 40 tahun masih bisa belajar kitab, masih bisa. Kenapa bisa kok belajar kitab, belajar nahwu? Karena itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Ya. Cuma kembali lagi, dari sekian banyak yang banyak belajar nahwu, itu pun belum tentu punya semangat atau potensi gitu. Ya. Sekarang udah banyak kitab-kitab terjemahan, udah banyak sekarang itu, ada pustaka mampir tuh ya. Gitu, Arab terjemah itu bagus itu. Yang nulis-nulis itu beberapa kawan-kawan juga ya. Wa in tanabbaha fi unfuwani syababi, jikalau seseorang itu sadar pada masa usia mudanya, nadhara ila tabihi, dia akan memandang kepada tabiatnya, wa dzakaihi, kecerdasannya tuh ya. Jadi kalau kita sadar di masa muda kita ini, belum usia kita 40 atau belum 50, masih bisa ngejar tuh gitu. Nah, makanya saya bilang ini, kita kalau belajar kita harus tahu tabiat kita. Saya pribadi, saya cerita saya kalau belajar bareng-bareng nggak bisa. Apalagi di tengah-tengah saya ada yang pinter, udah kalah kita. Maka saya pakai trik kura-kura gitu. Udah tahu lambat, jangan bareng-bareng, jalan duluan. Saya belajar dulu, saya baca dulu, saya mutolaah dulu, udah paham, baru saya ngaji. Nah itu beda. Dengan saya belajar, saya kosong, datang, duduk, bengong. Apaan nih ya? Udah paham belum? Yang pintar ngomong, paham, lewat gitu kan. Kita belum nyampe tuh. Itu saya mengalami pas saya belajar matematik dulu gitu. Ya. Jadi pas kita belajar matematik dikasih contoh kan ada pola kan ya. Pas sudah sudah pada bisa, nah aneh belum bisa. Ketinggalan. Itu. Dan pada saat lain aneh belajar bahasa Inggris. Ya, polanya beda, aneh belajar duluan, aneh hafalin kosakatanya. Paling tinggi nilai kita gitu. Nah jadi kalau kita tahu tabiat cara belajar kita, ya, maka kita akan bisa mendapatkan ilmu gitu. Enggak semua orang cocok belajar bareng. Kadang dia belajar sendiri privat. Makanya targetnya bisa, bukan belajarnya sebenarnya gitu. Mafhum? Atau dia tahu kecerdasannya gitu. Ada orang punya kemampuan hafalan kuat, daya pikir kuat. Ini kadang-kadang sangat sulit nyari orang yang punya dua ini. Kadang ada orang daya hafalnya cepat, lama, tapi mikirnya kurang. Ya. Ada orang mikirnya kuat, tapi ngafalnya lama. Nah, itu kita mesti tahu. Jangan sampai kita sibuk ngafalin aja, ntar ujung-ujung lupa. Ya. Sedangkan kita tahu kita lemah di hafalan. Yaudah, perbanyak kita ya dalam tafakur, berpikir ini kayak ngaji-ngaji begini gitu. Ya. Hafalan tetap kita baca, cuman jangan difokusin gitu.
Ya, masing-masing orang beda ya, nggak semua sama. Fa in alima annahu la yasta'iddu li fahmil haqaiqil aqliyatid daqiqah. Maka jika seandainya dia tahu nih annahu bahwasanya dirinya la yasta'iddu li fahmil haqaiq, belum siap untuk memahami hakikat akliyah yang bersifat daqiqah yang halus, ya. Wajib alaihi, maka wajib an yastagila bil amali aidon, dia menyibukkan dirinya dengan amal saja tuh ya. Jadi kalau kita emang belum siap kayak anak-anak nih, anak-anak kecil ya, kayak anak saya tuh masuk pondok tuh, itu belum diajarin nahu, belum, baru ngafal Quran aja. Kenapa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Ya Allah mudahkan Quran buat dihafal. Tapi pemahamannya, nah entar dulu. Pemahaman Quran nggak bisa sembarang orang. Maka kalau dia usianya masih kecil, jangan ajarin yang dakikoh. Jangan ajarin orang tentang perkara yang halus, ya. Misalnya fagsilu wujuhakum, ini fa-nya fa apa? Fa terbagi 12. Fa ini. Udah jangan itu. Kebeler otaknya gitu. Maka cukupkanlah dia dengan apa tadi? Dengan beramal. Fala faidata fi istighalihi bil ulumin nadhariyatil hakikiyah, maka tidak ada faidahnya, enggak ada manfaatnya. Fi istighalihi dalam kesibukannya ia bil ulumin nadhariyah dengan ilmu teoritis yang hakikiyah, enggak ada faidahnya. Tuh. Paham? Wa humul aksaruna minal aqal, mereka adalah kelompok yang paling banyak. Minal aqali, dari kelompok yang sedikit. Alladzina na'atnahu, yang kami sifatkan tadi itu ya. Jadi kelompok yang begini ini kelompok yang paling banyak. Ya orang-orang yang tadi bisa dibilang kagak bisa diajari ilmu-ilmu mikir gitu. Ya, makanya saya sih ya berlapang dada aja gitu. Ketika saya ngajar ada orang sekian orang, 30 orang, 50 orang. Saya yakin yang paham mungkin enggak sampai 10 orang. Ya, yang bisa ngambil ilmu banyak enggak 10 orang gitu. Ya. Tapi ya ada yang didapat. Illam tusib hawabilun ya fatal itu ya. Kalau kita nggak kena acip siraman airnya minimal apanya tuh tampiasannya dah kali enggak gitu ya. Kali nyipet orang-orang soleh gitu ya. Ya masih mending kan bawa orang soleh daripada orang soleh bau kan itu. Alhamdulillah. Fa in kana dzakiyan, jikalau emang orang itu cerdas, ingat ya, dzakiyan bukan aliman, beda ya. Kalau aliman pinter, banyak tahu. Kalau orang alim, nih sebeda ini, aliman itu banyak tahu, berarti prosesnya apa? Belajar. Kalau zakian, ya zakian apa? Zakian itu cerdas, berarti bawaan lahir, IQ. Ya, zaki. Ya. Walaupun di zaki belum tentu pinter gitu ya. Zakian, ya. Cerdas. Dan kita semua berpotensi alim, ingat ya. Semua kita berpotensi alim, tapi enggak zaki. Enggak zaki. Zaki anugerah dari Allah. Kayak Imam Syafi'i itu, Masya Allah orang langka itu. Enggak semua orang bisa secerdas Imam Syafi'i itu. Termasuk Habib Salim bin Ahmad Jinnan itu zaki itu ya. Banyak kisah-kisah beliau yang apa dibilang orang biasa itu agak nyampe gitu. Qabilanil ulumi, jikalau dia itu adalah orang cerdas, qabilan lil ulum, yang bisa menerima berbagai macam ilmu. Ingat ya, pakai sigot jamak. Berarti bukan satu ilmu, banyak ilmu, ilmu nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, badi, fikih, usul fikih dan sebagainya. Fa illam yakun fi baladihi, jikalau tidak ada di negerinya, au fil asri, atau dalam pada masanya, di zamannya enggak ada. Siapa yang enggak ada? Mustaqilun, ya. Seorang alim yang mustaqil, ingat ya, orang alim yang mustaqil, mandiri, istiqlal, merdeka. Apa maksudnya? Dia nggak butuh orang lain untuk berijtihad. Contoh ya, MUI. Saya mau tanya, ulama di MUI mustaqil apa enggak? Enggak mustaqil. Kenapa? Kolektif, mereka berfatwa kolektif bareng-bareng. Ada yang dokter, ada yang ulama, ada yang ahli psikolog begitu. Ketika mereka memutuskan hukum, mereka tanya dokter, gimana menurut dokter? Boleh nggak nih? Membahayakan nggak nih? Oh membahayakan, yaudah kita bilang haram. Tapi kalau ulama dulu nggak, mustaqil ke Imam Syafi'i. Seandainya Imam Syafi'i lihat ini secara nas haram, secara kedokteran nggak boleh, nggak bagus, udah beliau tetapkan ini nggak boleh. Sebagaimana air musyammas. Imam Syafi'i mengatakan, saya memakruhkan air musyammas bukan karena dalilnya bukan, tapi min jihati tib,
Dari segi kenapa Imam Syafi'i ahli kedokteran? Gitu. Jadi nggak perlu nungguin kata dokter. Nah kalau berdua nih, berarti kolektif dia, nggak mustakil. Nah sekarang begitu ulama kebanyakannya mereka nggak mustakil. Nah Imam Ghazali mengatakan jikalau tidak ada di negeri tersebut atau di zamannya ulama yang mustakil, yang mandiri bil ulumin nadhariyah dengan ilmu-ilmu teoritis hakikiyah yang hakiki, mutarokin yang bisa mengangkat meningkatkan itu anak muda tadi yang cerdas tadi, anrut bati taklidin ya, anrut bati taklidi man sabaqahu, dari tingkatan taklid orang yang sebelumnya, fal aula bihil amalu, maka lebih bagus itu anak muda yang cerdas udah beramal aja ente. Jadi kalau ini ada anak muda cerdas, pinter, bisa siap menerima banyak ilmu, tapi nggak ada ulama yang mustakil, ulama yang bener-bener ahli. Kata Imam Ghazali, udah mendingan lo beramal dengan yang udah lo tahu aja, nggak usah masuk ke ranah ilmu yang mendalam. Kenapa? Nggak ada ulamanya, nggak ada yang siap mengajarkan gitu. Ya. Kalau nggak ada guru gitu. Ya, jangan sembarangan kita yang ngambil asal-asal apa guru, jangan tuh. Ya, kenapa tadi ya? Sekarang gini dah, seorang guru mursyid itu kan harus menguasai minimal banget ilmu yang wajib tadi fardu ain. Nah sekarang ada guru mursyid, misalnya maaf ya, cipika-cipiki ame murid perempuannya. Ya, cipika-cipiki ame murid perempuannya, pipi ketemu pipi. Menurut syariat kan salah. Nah dianggap itu ulama itu nggak mustakil, berarti dia nggak punya ilmu fikih gitu. Nah seharusnya seorang guru mursyid itu dia harus menguasai ilmu itu semua sehingga ini murid nggak perlu nanya lagi sama orang lain, cukup sama tuh guru, selesai gitu. Fa inna hadhil uluma, karena sesungguhnya ilmu-ilmu ini la yumkin tahsiluha, tidak mungkin dihasilkan ilmunya itu illa bimuallimin, kecuali bersama seorang guru tuh ya. Nggak bisa kita belajar nahu baca sendiri. Hatta sekarang ente lihat YouTube sendiri, lihat YouTube gitu, nonton, kan ada kajian itu berseri, runut, nggak bisa. Dia harus ada orang yang ditanya, harus ada ya diskusi, gitu. Karena nggak semua materi dimasukin dalam kitab. Ya kadang-kadang guru menyampaikan sesuatu ada yang kurang misalnya gitu. Nah itu disampaikan sama mereka di sesi pertanyaan biasanya, gitu. Wa illa jikalau tidak ada guru, ya nggak ada ulama yang begitu, falaisa fil quwwatil basyariyah, maka tidak ada pada kemampuan manusia fi syakhsin wahidin, pada satu individu, al wusulu fiha, bisa sampai kepada banyaknya ilmu, illa ila qalilin bituliz zaman, kecuali ya kepada yang sedikit saja dari ilmu, bituliz zaman, dengan masa yang banyak ini. Kenapa sih kita kudu nyari guru yang mustakil? Kalau kita belajar nahu misalnya, ini kita beruntung ya, ilmu nahu itu sudah disempurnakan sampai ulama. Saya tulis di sini. Nah gini nih, ilmu nahu contohnya. Siapa peletak ilmu nahu namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Nah ini Abul Aswad Ad-Du'ali ini sosok ulama yang menyusun ilmu nahu. Ilmunya udah ada, cuman dirangkai sama beliau, dikasih istilah rofa, nasob, jazam, bahkan diberi nama nahu gitu. Ya. Nah ini setelah Abul Aswad Ad-Du'ali nanti muncul ulama-ulama, diantaranya siapa? Sibawai. Diantaranya lagi nanti ada Imam Ibnu Hisham. Diantaranya lagi nanti ada Ibnu Malik. Terus ulama-ulama. Nah ini mereka ya, satu sama lain saling menyempurnakan. Ya. Jadi proyek masalah ilmu itu bukan proyek pribadi, proyek jamaah. Ya. Apalagi fikih. Makanya fikih itu mazhab Syafi'i jangan dikira satu orang. Mazhab Syafi'i lembaga. Imam Syafi'i sebagai apanya? Foundernya. CEO. Imam siapa? Imam Muzani sebagai pengembang. Imam Ghazali sebagai pengembang. Imam Rafi'i Nawawi sebagai apa? Sebagai penyempurna, gitu. Ya. Nah ini kalau seandainya antum belajar satu masalah ke banyak guru, nggak bisa gitu. Ya. Jadi misalnya baca toharoh sama ustadz ini, sholatnya sama ustadz ini, wudunya sama ustadz ono, hajinya sama ustadz ono, lama nggak bakal bisa orang utuh seilmu, nggak bisa. Ya. Belum kalau gurunya lambatin ngajinya, ya udah dikit-dikit lo dah gitu. Karena kan tiap kali ngaji dapat transport tuh gurunya tuh. Udah kalau cepet ntar
Iya, duitnya habis lagi, lama-lamain gitu. Ya. Makanya kalau kepengenan guru yang ilmunya udah sempurna, pengennya kelar udah. Belajar nahu udah, yaudah kalau udah yaudah belajar sorob. Yaudah belajar balagoh, begitu pengennya cepet. Tapi kalau guru nggak punya ilmu, ntar ya nahu dulu ya, aneh mau belajar sorob dulu nih ntar. Lama gurunya belajar dulu, muridnya diputar-putar, nahunya nggak habis-habis. Itu yang nggak mustakil gitu. Nah nggak bisa seorang itu bisa sampai kepada satu ilmu ya kecuali masanya panjang tuh ya. Walidzalika laula yakun ilmu tibbi, oleh karena itu seandainya tidak ada ilmu kedokteran masalan sora mufannanan yang mana sudah menjadi suatu seni, suatu ilmu murattaban yang sudah tersusun, mutqanan yang sudah sempurna, bil khawatir melalui pemikiran al muta'awinah yang bekerja sama fil azminatil mutatawilah dalam masa yang panjang, laftaqara azkan nas, maka orang yang paling cerdas pun dia membutuhkan ila umrin tawil, kepada umur yang panjang, fi ma'rifati ilaji illatin wahidah, untuk mengetahui satu jenis penyakit saja, fadlan anil jami, apalagi kalau penyakitnya banyak. Ya kan kalau masalah kedokteran lebih parah lagi nih. Pernah nggak nemuin dokter ahli dalam segala bidang? Dokter ahli dalam segala, nggak ketemu gitu ya. Dokter kan ada dua ya umumnya ini, dokter umum sama, kalau umum pasti spesialis gak? Kalau spesialis pun satu, ahli bagian dalam, ahli jantung, ahli otak gitu. Untung udah ada ilmu tip, udah ada ilmu kedokteran. Coba ente bayangin belum ada ilmu kedokteran, orang neliti dulu ya, orang belajar lama dulu, itu gak bakal cukup waktu kita. Makanya alhamdulillahnya sekarang udah ada ilmu kedok sama ke ilmu nahu, udah ada ilmu nahu. Jadi ente belajar sama ustadz tuh utuh dah semua, nggak pakai ini belajar rofa sama ustadz ini, belajar nasab sama ustadz yang ini, karena nggak utuh. Ada ustadz ahli rofa, pokoknya rofa dia kenal ya, nasab dia nggak kenal. Kalau kita kan nggak belajar semuanya utuh udah gitu. Nah seandainya gitu ya, tuh nggak tersusun rapi, maka kita pasti akan capek tuh. Ya. Wal ghalib fil bilad al khulu an misli hadzal alamil mustaqil. Dan umumnya di suatu negeri itu khulu, kosong, tidak ada an misli hadzal alim al mustaqil, orang yang alim yang mustakil seperti ini. Makanya ulama menyebutkan ada seorang namanya mujtahid mutlak apa? Mustakil. Nah, kenapa ada mustakil di sini? Apa sih arti mustakil? Orang yang punya metode sendiri itu. Ini namanya mujtahid mutlak mustakil. Dia punya metode sendiri. Syaratnya orang menjadi mujtahid mutlak mustakil itu syaratnya ilmunya ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau kata Profesor Dr. Nahrawi Abdul Salam, orang Pancoran yang bukunya terkenal di Mesir itu, ya Al-Imam Asy-Syafi'i fi madhhabihil qadim wal jadid, beliau mengatakan Imam Syafi'i itu kalau habis subuh ngajar Quran. Datang ahlul Quran, ingat ya, ulama ahli, pakar-pakar Quran ngaji sama Imam Syafi'i. Ya ta'allamuna al-qiraat. Summa yarji'un, mereka pulang, datang lagi ahlul hadis. Ya ta'allamuna al-hadis. Mal Imam Syafi'i. Pakar hadis. Pulang pakar hadis, datang lagi ahli tafsir, belajar tafsir. Pulang datang lagi ahli fikih, pakar fikih. Pulang datang lagi pakar bahasa. Sampai Johor. Ya, sampai Johor. Baru pulang ke rumah Imam Syafi'i selesai ngajar. Dari ba'da subuh sampai Johor. Yang ngaji apa? Pakar-pakar sekelas Imam Ahmad. Untuk bisa bayangin Imam Ahmad ya, berapa hadis, berapa, bahkan dia mengatakan 6 juta hadis ya. 1 juta hadis kita udah takjub, apalagi 6 juta hadis gitu ya. Itu yang ngaji sekali berdua mustakil ini ya. Orang ini mustakil ya. Ada di zaman kita Imam kayak mustakil gini? Nggak ada ya. Makanya kita belajar nutur-nutur ya. Di pondok Jawa tuh biasa gitu. Ini pondok ini ahli fikih. Fikihnya ngelotok, fikih doang. Pondok ini nahunya ngelotok, nahu doang. Jadi habis dari pondok ini 3 tahun, pondok ini 6 tahun. Mau ngaji alat balagoh, pindah pondok lain. Ini ahli balagoh ini. Ini pindah lain, mantik di sini, beda-beda. Berarti apa tuh? Nggak mustakil. Ya, pondok aja nggak mustakil. Ulama apalagi gitu. Maka zaman sekarang untuk mencari ulama yang mustakil sulit gitu. Ya, ini syarat Imam Ghazali ini, gak berat ya.
Faidan maka oleh karena itu lam yabqa tidaklah tersisa illa qalilun minal qalil ya. Kecuali hanya sedikit dari yang udah dikit, yang kepilih dikit. Makin kecil lagi. Ya. Siapa itu yang kepilih dari yang dikit Bismillahirrahmanirrahim. Zakiyun, seorang cerdas. Tanabbaha yang sadar fi unfuani umrih, pada masa muda umurnya, lihazal amr, pada perkara ini tuh ya. Mereka kan yang ngaji juga belum tentu semua sadar kan? Ya, bener gak ya? Ada yang bilang ngantuk. Ada yang ngaji yang penting ngisi waktu kosong. Belum semua punya kesadaran, makanya saya bilang kalau antum semua di markas nih sadar, dapat kesadaran dari Allah, ente udah alim udah. Karena mau ngaji kita aja apaan aja di sini ada gak? Ada. Itu. Cuman kadang kitanya belum sadar tuh. Makanya yang sadar cuman orang jaga karsa doang tuh, ada gangnya, gang sadar. Tuh orang sadar semua itu. Salat nggak ada yang lupa karena sadar semuanya. Wa huwa musta'idun li fahmil ulum. Siapakah itu anak muda? Anak muda itu adalah orang yang musta'id, yang siap li fahmil ulum, mencerna, memahami berbagai macam ilmu tuh. Wa sadafa aliman, kemudian dia berjumpa seorang alim mustaqilan yang ya mustaqil bil ulumi dengan ilmu tahqiqon secara nyata. La isman wa rasman, bukan sekedar nama sebutan atau rasam saja atau formalitas doang, bukan. Kalau sekarang banyak istilah itu formalitas. Kiai misalnya. Kiai Haji Fulan, formalitas. Dulu syaratnya kiai satu minimal udah ahli alfiyah. Kalau dari segi nahu ya ahli alfiyah, bukan sekedar hatam, ahli. Kiai baru. Yang kedua di keramat, punya keramat. Kiai itu orang yang kalau kita macam-macam berbuat aneh kualat. Itu kiai itu baru tuh. Ya kita nyolong kambingnya, kita sakit gitu, kita isengin, kita kualat. Pokoknya kena kualat, nah itu kiai. Bisa dibilang wali. Kalau sekarang kan turun. Rosem saja, karena emang nggak ada yang kiai ustadz ya apa, nggak ada kiai, adanya ustadz cuman udah tua, kita menghormatin dipanggilnya kiai begitu, ya, padahal kiai gitu, ini aja udah itu. Enggak, sekarang rosem doang, ulama yang disebut ulama sekarang siapa? Yang sekali berimam Syafi'i, Imam Suyuti dah paling nggak Imam Suyuti, ya, rosem aja semua, itu, bukan hakiki gitu ya. Nah kembali lagi, terus kita belajar sama siapa dong guru kalau nggak ada yang hakiki? Ya udah tadi, ya tidak ada akar, apa? Tidak ada akar rotan pun gimana? Tidak ada rotan kebalik ya. Tidak ada rotan akar pun jadi, itu ya. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu, dah tuh nggak apa-apa dah belajar sama yang setengah-setengah nggak apa-apa dah tuh. Daripada nggak ada kan, gitu. Iya dah. Kama tara min aktsaril ulama, sebagaimana yang kau lihat kebanyakan ulama begitu ya, cuman sekedar rosem, pakai imamah, pakai jubah ya, pakai sorban nyengser gitu. Itu bukan menunjukkan ulama gitu ya. Fa innahum imamu qaliduna, karena orang-orang yang dianggap ulama cuman sekedar nama dan rosemnya saja, mereka itu imamu qalidun, mereka hanya mengikuti fi ayanil madzahib, pada mazhab yang sudah terkemuka. Au fi ayani madzahib wa adillati tilkal madzhab jami'an ya, atau dia ngikutin mazhab atau dia tahu mazhab apa dalilnya juga. Ala wajhil ladzi yatalaqqawnaha an min arbabil madzahib, dengan cara yang mereka dapatkan itu dalil dari pemilik mazhab. Ya, wa kullu muqallidin a'ma. Ini kata Imam Ghazali, ini keras nih ya. Setiap orang yang taklid, yang ngikutin orang, itu hakikatnya orang buta. Ya, makanya Syekh Abdul Wahab Sya'roni dengan PD-nya, dengan tegasnya beliau mengatakan, saya tahu mazhab dalilnya sampai sumbernya ke Nabi Muhammad. Itu kayak orang tahu air mengalir dari hulu ke hilir, sampai sumber mata airnya saya tahu. Makanya tidak dianggap ulama, tidak dianggap wali Allah orang yang tidak mengetahui dalil sampai sumbernya. Kalau kita kan tahu misalnya, apa dalilnya wudu? Oh dalilnya misalnya faghsilu wujuhakum. Kita nggak tahu detailnya itu, ya. Kita nggak tahu mendalamnya, berarti bukan disebut ya alim, belum mustaqil. Kita masih muqallid, gitu ya. Dalil wudu kata Imam Syafi'i, ini kata Imam, kita belum membuktikan itu dalil, gitu.
Kullu muqallidin a'ma, ya. Setiap yang masih ngikut namanya orang buta. Makanya nggak boleh bermakmum kepada makmum. Ada orang jadi makmum, kita makmum sama dia, hakikatnya nggak boleh gitu. Nah, terus bagaimana Ustadz kondisi sekarang ini? Ya udah, ma la yudraku kullu gitu. Jadi hukmud darurah udah sekarang. Fala khaira fi mutaba'atil umyan wa atba'ihim, dan tidak ada kebaikan sama sekali dalam mengikuti orang buta dan pengikut-pengikut mereka. Makanya sekarang ribut mulu masalah fikih karena itu. Ulamanya yang disebut ulama buta. Ulama yang disebut ulama buta, makanya ribut mulu gitu. Ya. Kalau seandainya mereka itu punya basir, enggak bakal ribut gitu. Ya. Itulah sebab kenapa kok Ustadz sama Ustadz ribut karena ini. Ya, kullu muqallidin a'ma. Atau syabun, atau seorang anak muda nasya'a fi thalabil ilm, yang tumbuh dalam menuntut ilmu. Ya. Wa huwa dzakiyun fi nafsi, dan dia orang yang cerdas. Ya. Dia punya kecerdasan di dalam dirinya. Wa tanabbaha, dan dia sadar, ya. Ba'dartiyadi bi anwa'il ulum, setelah dia itu melatih dirinya dengan berbagai macam ilmu. Ya. Jadi ada orang yang pertama tadi dia cerdas, dia ketemu guru, pas banget, ketemu guru yang langsung mustakil. Nah yang kedua nih ada seorang murid, dia udah belajar dulu gitu, ya, baru sadar setelahnya gitu. Ya. Walakin la bihadza nau' minal ilmi alladzi nabghihi, akan tetapi tidak dengan macam jenis ilmu yang kami maksud di sini. Ya. Jadi ilmu yang dipelajari sebelumnya bukan ilmu tentang yang Imam Ghazali maksud gitu. Famithlu hadzal syakhs, perumpamaan orang ini musta'idun lit tariqaini jami'a, dia itu sudah siap untuk menempuh dua jalan sekaligus. Ya, jadi kalau yang pertama dia cerdas ketemu guru. Yang kedua dia belajar dulu udah sampai doktor tapi masih keder. Dokter keder, ya. Kan banyak begitu. Dia doktor, cuman keder, dia nggak punya tujuan kemana ya. Tujuan dia cuma naikin jabatan, memperbanyak harta, memperbanyak duit, gitu. Kedernya dia. Nah kata Imam Ghazali, orang yang kayak begitu terus sadar, itu orang yang siap menempuh dua jalan, gitu. Fal aula bihi, maka yang lebih utama buat orang tersebut an yuqaddima thariqat ta'allum, dia itu dahulukan dulu thariqah ta'allum, thariqah belajar, metodenya ahlul ilmi. Fayuhassila minal ulum burhani al hakikina. Kan tadi saya bilang ya, dia belajar ilmunya bukan ilmu yang sebenarnya. Ya. Dia belajar ilmu ya sekedar ilmu biasa aja yang enggak mendekatkan dia kepada Allah. Maka dia punya dua jalan tadi. Maka lebih afdol dia belajar dulu lagi, belajar ulang. Fayuhassila minal ulum burhaniyah al hakikiyah. Maka dia hasilkan, dia pelajari ilmu-ilmu yang burhani, yang berbasis apa kemarin? Bukti. Al hakikiyah, yang benar, yang hakiki. Ma bil quwwatil basyariyah. Apa yang bisa bil quwwatil basyariyah, dengan daya potensi kemanusiaannya, idrakuha, dicapai oleh dia. Bil juhdi wa ta'allumi, dengan cara bersungguh-sungguh dan belajar. Tuh. Ya. Faqad kafa al maunah, maka dianggap cukuplah usaha tersebut, ya. Fihi, dalam masalah tersebut, ta'abu man qablahu, letihnya orang-orang sebelumnya. Artinya apa? Yang menempuh jalan kayak begini ulama dulu udah banyak. Termasuk Imam Ghazali sendiri. Kan beliau belajar sampai alim, sampai menjadi orang paling pintar di zamannya. Kemudian keder beliau. Sampai dalam kisah yang kemarin diceritakan oleh Ustadz Ardiansyah tuh, Imam Ghazali nggak bisa ngomong ketika ngajar. Karena apa? Bertentangan antara akal dengan nafsu, dengan hati. Gitu. Nah kemudian Imam Ghazali belajar ulang lagi. Ilmu yang benar. Ya, ilmu yang benar, ilmu yang mus'id. Ya, makanya Imam Ghazali kemarin bahas kan, ada ilmu, ada apa? Ilmu mus'id sama ilmu ghairu mus'id. Gitu. Ilmu nahu ya mus'id buat dunia, tapi enggak mus'id buat apa tuh? Akhirat. Dia hanya sekedar alat. Ya. Fa idza hassala dzalika ala qadri imkanih, maka apabila ia telah menghasilkan ilmu itu
sebatas kemampuannya, hatta lam yabqa, sampai tidak tersisa, min jinsi hazil ulum, dari jenis ilmu-ilmu itu, illa, melainkan waqad hasolahu, dia telah mendapatkan ilmu itu, fala ba'sa ba'dahu, maka tidaklah mengapa setelahnya, an yu'thiral i'tizal anil khalqi, dia memilih berpaling meninggalkan makhluk. Ya, dia udah ngaji nih, semua ilmu udah dibaca sama dia, udah dipelajari semua. Kata Imam Ghazali, enggak apa-apa dah, habis dia udah kelar semua ngaji nih, udah lo di rumah aja, uzlah. Wal i'rad anid dunya, berpaling dari dunia. Wat tajarrud dalillah, mengabdikan dirinya secara total kepada Allah. Wa an yantadir. Nah, habis begitu tunggu dah. Kemarin intizar, nunggu. Apa yang ditunggu? Fa'asahu, maka mudah-mudahan Allah yaftahu, membukakan baginya, bidzalikat thoriq, dengan sebab jalan yang ditempuh itu, maltabasa ala saliki hadat thoriq, apa yang samar-samar bagi penempuh jalan thoriqoh ini itu. Mudah-mudahan Allah kasih futuh dah tuh. Ya. Tapi ngaji dulu gitu. Ya. Haza ma'arahu, inilah sebatas apa yang saya lihat, apa yang saya pandang. Wal ilmu indallah, yang benar di sisi Allah tuh ya. Ini Imam Ghazali jelasin sama kita tuh ya, tentang thoriqoh ya, ahlul ilmi dan ahlul amali tadi itu ya. Kalau masih muda belajar gitu ya. Kalau emang nggak punya potensi, udah banyakin beramal. Tapi kembali lagi tapi ya, beramal yang dimaksud juga beramal dengan ilmu. Karena kalau beramal nggak pakai ilmu, namanya bukan amal, namanya main-main. Orang sholat gini, nggak pakai niat, sholat bukan, main-main, abas namanya. Ingat ya, bukan abas, bukan abas ya. Oke, ya. Jelas ya. Jadi tetap berilmunya, beramal tetap pakai apa? Ilmu. Cuman ilmunya ilmu apa? Nah ini sebelum kita masuk saya jelasin dulu. Ilmunya ada dua. Ilmu pertama nazori, teoritis. Yang kedua amali, praktis. Nah pakainya ilmu amali, ilmu praktis. Apa sih ilmu praktis? Ilmu untuk sesuatu yang kita amalkan, praktis. Makanya semua orang bakal bisa. Takbir, gimana takbir? Begini. Nah itu namanya praktis. Langsung bisa kita beda sama nadori. Kalau nadori teoritis. Takbir, riwayat siapa yang menyatakan takbir angkat sampai setelinga? Oh riwayat Imam Fulan. Bagaimana kedudukan hadisnya? Oh sahih. Kenapa sahih? Karena rijalnya siqah semua. Kenapa rijalnya siqah semua? Karena dia memenuhi 5 syarat. Dia dobit, dia hifiz, dan sebagainya. Kan nazori banget itu. Enggak semua orang sanggup untuk berpikir seperti itu. Tapi kalau untuk angkat tangan seperti ini sanggup gak semua orang? Gitu ya. Makanya sebelum kita mengajarkan anak-anak ilmu yang nadori, ajarkan dulu yang amali. Sholatnya kudu bener. Gimana telunjuknya, nunjuknya bagaimana, begini. Udah, nggak usah tahu bagaimana dalilnya gitu. Ini membentuk angka 53. 53 riwayat siapa ya? Panjang tuh, itu terlalu detail ya. Gitu. Bismillah. Waqad kharaja minhu, dan di luar dari itu, ya, tidak termasuk dari itu. An-naswab, bahwasanya yang benar, li aktsaril khalqi, bagi kebanyakan orang, istighal bil amal. Gitu ya. Beliau pengen jelasin sama kita. Lain teori, lain realita. Emang betul ya, realitanya kita ya begitu, anak muda kudu ngaji, tapi kan nyatanya anak muda jarang ngaji. Tuh. Dari yang ngaji bawa kitab sama yang bawa bendera banyakan mana? Banyakan yang bawa bendera kan gitu, yang baca kitab berapa sih? Yang baca kitab sama yang megang buku tulis doang kan banyak, udah beda. Yang baca kitab asal kebet doang sama yang benar-benar baca kan beda gitu. Realitanya kata Imam Ghazali, as-shawab, yang benar menurut kebanyakan orang, bagi umumnya orang adalah istighal bil amali. Udah dah, ente sibukin beramal aja gitu ya. Wa minal ilmi, di antara ilmu ya adalah ilmu amali, ilmu praktis tuh. Nah ini yang saya bilang tadi ya. Ada nazori, ada apa? Amali gitu. Ini yang aku maksud dengan ilmu amali, ilmu praktis apa? Ma yu'rafu bihi kaifiyatul amal, apa yang dengan sebabnya diketahui bagaimana tata cara beramal. Tuh, langsung praktek. Ya. Istilah kalau zakat fitrah, nih, ini namanya mut, ini namanya sok. Bagaimana? Satu sok itu 4 mut nih, praktekin gini tuh. Itu namanya amali, praktis. Dapat dilihat. Itu anak SMP, SD bisa tuh.
Ya gitu. Tapi kalau orang Arab justru kadang-kadang aneh ya. Kitab Nahul Wadi itu lil ibtida buat anak-anak ibtidaiyah. Kalau kita belajar pas kuliah gini. Inti lihat soal-soal anak-anak Al-Azhar, anak-anak SD susah itu. Kalau kita kan anak SD kan gampang-gampang soalnya. Yang itu beda tuh. Ini kalau anak kita mau pintar kirim ke Mesir, kirim ke luar negeri gitu ya. Ntar jualan korma di sana. Kan ngaji ya, emang urat-urat dagang loh katanya. Biar kali di Mesir tetap juga jualan juga. Fainal ilmal amali, karena ilmu yang bersifat praktis, laisa bi asyraf minal amal. Itu tidak lebih mulia dari amal. Nah ini gini. Jadi mana lebih mulia? Amal atau ilmunya? Ilmu praktis tadi ya, ilmu amali. Kata Imam Ghazali lebih mulia apa? Lebih mulia amal. Karena adanya ilmu praktis, ilmu yang bersifat amali, tujuannya agar bisa apa tuh? Tujuan sama syarat lebih mulia mana? Tujuan. Jelas paham ya? Makanya kita jangan membanggakan ilmu praktis kita. Walaupun kita praktis dalam ilmu motong hewan misalnya. Atau praktis dalam ilmu sholat. Tapi kita nggak sholat, buat apa? Kita ngerti sholat yang sunnah tangannya begini, ngadep begini, caranya begini, imam ini begini. Oh ahli betul ya masalah ilmu praktis. Tapi nggak sholat. Buat apa? Nauzubillah. Bal huwa dunahu. Bahkan ilmu amali itu di bawah amal itu sendiri. Tuh. Ya. Fa innahu muradun lahu, karena sesungguhnya amal itu adalah murad, tujuan gitu. Lahu bagi ilmu praktis tadi. Ya, dunal ilmi alladzi yuradu minhul ma'lum. Ya, di bawah ya bukan ilmu yang mana ditujukan darinya, yang maklum yang telah diketahui. La liya'mala, ya, bukan untuk diamalkan. Tuh ya. Ya, duna juga bisa mana di bawah ya. Jadi gini prosesnya. Ilmu ada 3. Yang pertama apa tadi? Ilmu apa tadi? Ilmu praktis kan, ilmu amali atau praktis. Itu di bawahnya apa? Di bawahnya amal, gitu. Ya. Nah di atasnya amal ada lagi ilmu yang yuradu minhu, ya, ditujukan darinya, al-ma'lum, yang diketahui untuk ya tidak untuk diamalkan. Atau bahasa lainnya ilmu nazori. Ya. Contoh gini ya, ilmu nazori ya. Allahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mendengar. Ini nazori apa amali? Bisa nggak kita praktekkan? Nggak bisa. Ini ilmu teori. Ya. Ini tingkatan ilmu nazori ini, ilmu sami'un alim ini lebih tinggi dari amal itu sendiri. Gitu. Paham? Ya. Jadi ilmu yang bersifat teori lebih tinggi dari apa tadi? Amali. Karena ilmu amali hampir semua orang bisa, tapi memahami ilmu nadori nggak semua orang mampu. Gitu. Bisa dipahami? Maka tukang ame kenek lebih mulia mana tuh? Lebih tinggi mana ilmunya? Hah? Tukang apa kenek? Tukang. Kenapa tukang? Nazori, dia punya ilmu apa tuh? Nazori, bisa mikir dia, bisa ngitung. Walaupun kadang salah kan. Tukang sama mandor tinggal mana? Mandor, walaupun mandor nggak kerja, sama. Orang ahli ilmu makrifat dengan ahli ilmu sholat praktisi tadi masih tinggal makrifat gitu. Mafhum ya? Jadi tingkatannya dari ilmu nadhari ke amal, baru ke apa tuh? Ilmu amali, gitu ya. Ilmu nadhari yang dimaksud ini adalah makrifat. Ya, gitu. Seperti apa contoh ilmu yang mana itu menjadi hal yang tidak diamalkan? Kal ilmi billah, seperti ilmu ya mengetahui Allah, mengenal Allah. Kan enggak diamalkan. Ya. Kita cukup apa tuh? I'tiqad. Apa sih i'tiqad? Keyakinan. Walaupun i'tiqad juga termasuk amal qalbi dong ya, amalul qol mudhaf ilaih gitu ya. Belajar nahwu dah ya. Jangan qalbu lagi ya. Wa sifatihi, dan juga ilmu terhadap sifat-sifat
Allah, wa malaikatihi dan ilmu terhadap malaikat, wa kutubihi dan terhadap kitab-kitabnya, wa rusuli terhadap rasul-rasulnya, wal ilmi bin nafsi dan juga ilmu terhadap jiwa, diri kita, wa sifatihi dan sifat-sifat karakternya, wal ilmi bil malakutis samawati wal ard wa ghairi, ilmu terhadap kerajaan Allah yang di langit dan di bumi dan selainnya. Fahadhil ulum nadhoriyah, ini ilmu bersifat nazori, yang diajak kerja bukan badannya tapi otaknya gitu. Jadi bahasa lain di nazari ilmu ngotak. Makanya inti belajar tauhid, belajar ilmu kalam, ilmu tentang Allah sifat dua. Nazori apa amali? Nazori apa amali? Nazori. Yang main ini. Ya. Kosong aja pikiran kita, ngantuk aja kita. Udah lewat kholas. Karena emang di sini ranahnya. Makanya masyarakat umumnya kalau ente ngajar tauhid pertanyaannya dikit. Coba ngajar tauhid dah. Ya, ini Allah punya sifat wujud tuh begini, kidam tuh gini, bako tuh begini sebagainya. Yang silakan nanya, diem, sekut semua, cengau. Tapi giliran ngaji fikih. Nih masalah air, nih kalau ada najis, begini. Ustadz saya nanya dong. Saya begini Ustadz, saya tadi kerja di kantor ada imam gak baca kunut, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Pasti banyak nanya enggak? Karena awam itu lebih mudah mencerna sesuatu yang real, yang amali, yang praktis ketimbang yang teoritis. Ya. Coba ente ngajar ilmu kalam gitu, pasti yang nanya dikit. Kalaupun yang nanya biasanya orang alim, orang cerdas gitu. Ya, makanya kalau orang diajari ilmu nahu, ilmu nahu ya, ilmu yang begitu, ya nggak semua orang bisa gitu. Paham? Itu namanya fahadhil ulum nadhoriyah walaysat bi amaliyah, bukanlah ilmu praktis. Wa in kana qad yantafi'u biha, meskipun terkadang bermanfaat dengan ilmu itu fil amali, dalam suatu amalan ala sabilil arad, tapi bukan secara arad, bukan secara ya tidak langsung. La ala sabil qasd. Afwan. Bermanfaat itu semua pada amal dengan cara tidak langsung. Ala sabilil arad ya, secara tidak langsung. La ala sabil qasad, bukan ya dengan jalan qasad. Walakin shawab, akan tetapi kata Imam Ghazali yang benar ya fil amali ya dalam urusan amal li aktsaril khalqi, bagi umumnya orang, istaqson Nabi sallallahu alaihi wasallam al amro ya. Afwan. Walakin shawab fil amali li aktsaril khalqi, habis itu titik. Ya. Akan tetapi as-shawab ya fil amali ya, yang benar itu terdapat pada apa? Ilmu yang amali li aktsaril khalqi, bagi banyaknya orang. Itu. Meskipun nadhori itu tinggi, ya, ilmu teori itu ilmu yang tinggi, lebih tinggi dari amal tadi, kata orang awam yang lebih tinggi apa? Amal gitu. Teori mulu loh gitu. Terus kan orang bahas masalah teori ya. Ini nahu gini, sorob begini, mantik begini, memahami cara berpikir yang benar begini. Jamaah nanya, Ustadz kalau belajar ini emang kalau hari lebaran sembako kita nambah apa enggak Ustadz? Yang dipikir kembali lagi yang real gitu. Ustadz kalau saya ngaji nahu kira-kira saya jadi orang kaya gak sih? Gitu. Itu orang awam itu. Ya. Jadi mau mereka itu belajar ini tuh ada dampaknya sama kehidupan mereka. Sedangkan tujuan ilmu kalam, ilmu mantik menjaga diri dari pemahaman yang salah. Itu kan bersifat nazari, teoritis. Walaupun saya mau tanya, belajar ilmu kalam tentang sifat Allah dan sebagainya berpengaruh gak buat kehidupan kita? Berpengaruh, cuman gak secara langsung. Tidak secara itu. Maksudnya gini, kalau orang belajar ilmu kalam apa langsung kaya? Enggak. Tapi kalau dipakai ilmu kalam dengan benar, dia pahami wujud kidam bako dengan benar, maka dia akan mengubah kehidupannya secara tidak langsung. Itu namanya ala sabilil arad, gitu maksudnya. Ya. Sama orang belajar ilmu agama secara tidak langsung dia merubah kehidupan dunianya secara tidak langsung. Saya katakan secara tidak langsung karena kalau orang belajar agama nggak otomatis kayak nggak otomatis berkah. Tapi dengan ilmu agama dia bisa memberkahkan, bisa mengkayakan dirinya gitu. Ala sabilil apa tadi?
arad. La ala sabil qasad, bukan tujuannya. Karena belajar ilmu nazari tujuannya bukan buat kaya. Belajar ilmu nahu tujuannya bukan buat menyelesaikan masalah, bukan. Tapi banyak orang terselesaikan masalahnya dengan ilmu nahu. Tapi ala sabilil arad gitu. Pahami bahasanya ya. Tuh. Nah jadi gitu. Jadi kalau ente mau belajar jadi orang kaya, belajar ilmu dagang, selesai gitu. Gitu. Jelas ya? Bisa nggak kayak lewat ilmu nahu? Bisa. Kan saya pernah cerita, saya ngajar nahu sekali pertemuan 400.000. Ngajar seminggu 2 kali. Bulanannya gajinya sekian juta. Cukup gak ngajar ke nahu doang? Bisa nggak mencukupi dunia kita? Apakah ilmu nahu tujuannya buat itu? Ya, bukan. Tapi secara ala sabilil arad mencukupi begitu. Paham Tom? Iya itu. Afwan ya. Oh salah baca saya tadi. Astagfirullah. Bukan lakinna ya tadi ya. Saya tadi baca lakin ya. Ya kalau baca lakin pasti salah ya. Minum dulu. Aus. Belum minum air putih saat ini kita nih. Bismillah. Afwan emang kalau ngajar butuh konsentrasi tingkat tinggi ya. Kalau yang ngerokok menghisap samsu biasanya. Wali kaunis shawabi fil amali li aktsaril khalqi. Karena keadaan yang benar itu terdapat pada amal bagi kebanyakan makhluk. Artinya orang awam nih, umumnya orang nganggap udah yang penting beramal gitu. Istaqson Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memaksimalkan ya al-amro, menjelaskan perkara ini tafsilan dengan rincian wa ta'silan dan yang mendalam tuh. Karena Nabi tahu orang-orang umumnya orang umatnya itu enggak begitu engah yang ame ilmu nadori. Ya. Makanya Nabi fokus memaksimalkan hal-hal yang bersifat amali. Bukan nadori. Ya. Karena Nabi tahu umatnya itu ya semua begitu amali. Hatta allamal khalqa al istinja, sampai Nabi mengajarkan orang-orang istinja. Sampai istinja aja diajarin tuh. Sebenarnya kan nggak perlu istinja diajarin. Ya umumnya orang ya istinja gitu, bersihin pokoknya bersih gitu. Tapi didetilin penjelasannya. Tuh. Kaifiyat tahu tentang tata caranya, duduknya, jongkoknya, bersihinnya, bahkan kalau dalam kitab fikih sampai ada irkho ya kan. Sampai begini, wah Masya Allah detil banget tuh. Kenapa tuh kok begitu detil? Guru-guru kita pun sama. Sampai saya pun pribadi kenapa nggak begitu memperdalam masalah akidah? Karena pesan dari guru kita jangan terlalu dalam masalah akidah buat masyarakat. Yang penting fikihnya gitu. Kalau akidah global-globalnya aja. Jangan detilnya. Karena nggak semua orang sanggup memahami detail akidah gitu. Ya. Allah Maha mendengar. Nah, ntar detail itu. Mendengarnya gimana tuh? Oh, dengan apa itu? Pusing betul itu. Pakai telinga, oke Wahabi gitu jadi. Mujasimah nanti gitu. Gitu. Udah pokoknya Allah denger dan selesai itu. Ya jangan tanya bagaimana ngedenger gitu. Orang awam enggak sanggup. Wala ma'al amr ila ulumin nadhariyah, ketika itu urusan beralih kepada urusan nadhari, bagaimana Nabi? Ajmalah. Nabi globalin bahasanya. Walam yufasil, Nabi enggak detilin penjabarannya tuh. Nabi aja tahu umat ini lebih cenderung sama apa? Amali sama praktis. Itu imul, bener gak? Iya. Gitu. Pakai peci mana peci yang bener? Pakai peci yang bener. Oh, pakai peci yang bener itu adalah peci yang terbuat dari serat-serat yang ini. Wow, detail banget. Gak usah, pokoknya pakai peci apa nih nutup pala selesai gitu. Sah. Globalnya begitu. Walam yadhkur, tidak menyebutkan min sifatillah, dari sifat-sifat Allah Ta'ala illa annahu laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir itu. Allah Nabi nggak nyebutin kecuali yang simpel-simpel aja. Gitu. Paham ya? Makanya potensi orang untuk memahami nadori itu sedikit. Gitu ya. Makanya saya bilang, siapa waktu itu cerita ya? Azmi kalau salah ya, jamaah mahaya tuh nggak katanya ngaji sedikit ya di mimpinya. Emang segitu. Orang yang berhak, yang layak mengkaji dengan betul kitab Ihya dan Hikam itu qalil minal qalil. Sedikit dari yang sedikit. Artinya yang betul-betul memang paham gitu dan manfaat buat dia, qalil minal qalil. Ya gitu. Nah, cuma kita kan tabaruk ya. Kita tabaruk. Ada yang bisa kita ambil, ya kita ambil ya. Kalau nggak dapat apa tadi siraman hujan minimal tampiasnya gitu.
Na'am ba'da ijmalil ilm dzakara min ta'dhimihi wa tasyrifihi wa taqdimihi. Ya, betul, begitu. Setelah beliau mengijmalkan ilmu yang bersifat nazari, Nabi malah mengagungkan, memuliakan, mengedepankan al-amal ma la yakadu yuhsa. Ya. Mengedepankan ilmu teori daripada amali yang enggak bisa kita hitung. Banyak itu. Bagaimana Nabi memuliakan ilmu nazari. Apa kata Nabi? Tafakkuru sa'ah. Ya, memberdayakan otak kita, daya fikir kita sesaat, mikir sesaat lebih afdol, lebih utama min ibadati sab'ina sana. Dari ibadah 70 tahun. Kalau apa tadi? Kalau ibadah sab'ina sana itu nadhari apa amali? Amali. Ibadah amali praktek. Kalau tafakur nazari lebih afdol mana? Tafakur. Berapa afdolnya tadi? 70 tahun bandingannya. Berpikir sejam, sesaat misalnya gitu. Kita katakan saat sejam lah. Lebih utama dari ibadah 70 tahun lamanya. Masya Allah. Tapi Nabi giliran ngejelasin kebanyakan nazari apa amali? Karena Nabi paham yang namanya umat diajak mikir ngeluh mulu dah. Nganjep berat banget ini, kita nggak nyampe tuh kan. Ya. Makanya itu yang saya alami gitu. Saya belajar kita kan belajar sama guru ilmu ulumul Quran, mustalahul hadis, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu apalagi takhrijul ahadits dan sebagainya, nggak kepake di masyarakat. Masyarakat mau simpelnya aja, maunya simpel. Jadi boleh nggak Ustadz? Boleh nggak gitu? Boleh nggak udah gitu. Pokoknya boleh apa nggak begitu doang. Jikalau hadisnya sahih maka boleh. Jikalau hadisnya dhaif maka tidak boleh. Jadi boleh satu. Jadi boleh. Kan sudah kasih tahu kalau hadisnya sahih boleh, kalau hadisnya nggak sahih nggak boleh. Jadi boleh. Gitu. Mau simpelnya aja dia. Makanya pengajian yang simpel, pengajian yang mudah dicerna otak, gampang diamalin, simpel, orang paling banyak demen. Itulah pengajian Wahabi. Di mana sih Allah? Oh, di sini. Di atas, di langit. Anak kecil juga paham di langit. Bener gak? Gampang gak jelasinnya? Coba kita pakai logika. Bumi bulat. Atasnya kita, bawahnya Amerika. Amerika tuh kata kita gini nih. Amerika itu di bawah gini. Terus kalau Allah di atas, turun sepertiga malam, kapan naiknya? Kan malam muter. Lah puyang tuh otak, kan berbenturan dengan akal sehat. Tapi emang begitu. Pokoknya kalau kita ngikutin Nabi, celana cingkrang. Simpel gak tuh? Simpel. Yang irkho, yang isbal, neraka, huwa finar. Simpel aja. Wah, panjang tuh celana ente masuk neraka. Panjang sarung ente masuk neraka. Kalau kita kan ribet. Dalam masalah hadis ini ada 3 pendapat ulama. 3 pendapat banyak banget. Yang pertama, mereka mengatakan yang nggak boleh panjang itu izar, sarung. Kalau celana boleh. Karena Nabi hanya menyebutkan sarung, Nabi nggak nyebutin celana. Maka orang kalau pakai celana sampai panjang, sampai isbal boleh. Kan Nabi mengatakan yang memanjangkan sarungnya, bukan apanya. Satu pendapat pertama, cuman apa tadi? Sarung, celana nggak apa-apa. Yang kedua, semua jenis kena, mau celana, mau sarung, mau apa tadi? Gamis. Karena Nabi sebutkan satu, maksudnya semua. Pendapat ketiga mengatakan bukan masalah panjangnya, tapi sombongnya. Jadi ada 3 pendapat tuh, ente pilih yang mana? Ya, nah ditanya, jadi yang benar yang mana saat? Gitu, itulah lagi. Itu semuanya benar, lu mau pilih yang mana gitu. Makanya kan Bang Amam jadi Wahabi kan? Udah begini dah, yang pakai di bawah mata kaki neraka begitu dah. Oh, akhirnya panjang-panjangin, begitu simpelnya aja. Dan memang pengajian seperti itu lebih gampang dicerna. Semua perbuatan yang gak ada di zaman Nabi bid'ah. Jadi maulid bid'ah enggak? Bid'ah. Tahlil bid'ah. Gitu simpelnya aja. Makanya yang simpel-simpel orang gampang tuh cerna. Dan kebanyakan orang lebih cenderung sama yang simpel. Coba kalau ulama kita ngejelasin. Basuh kepala semua apa sebagian? Apa selai rambut? Apa berapa helai rambut? Oh, itu dalam Quran itu baknya li tab'id. Tab'id apaan Sat? Tab'id akbar gitu. Atau tablik. Itu kali yang jamaah yang keliling, jamaah takbid, itu jamaah tabligh gitu.
Orang susah nyernanya karena dari huruf ba begini, aduh, yang dah tuh, bener gak? Emang oga diajak mikir tuh orang itu. Diajak mikir dikit udah pokoknya ustadz bukan sunnah nih, bukan sunnah, bukan ustadz sunnah tuh. Paham? Gitu. Ya. Kakaulihi fadul alim alal abid, keutamaannya orang alim atas orang abid ka fadlil qamari, seperti keutamaan rembulan Lailatul Badri di malam purnama ala sairil kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Tuh artinya apa? Keutamaan orang alim yang mengerti ilmu nazori lebih utama daripada abid yang hanya ibadah dengan ilmu praktisnya saja. Itu jauh gitu ya. Makanya kalau dari segi amal kita mungkin sama ya. Ustadz yang ngerti nahu balaghah ma'rifat sama gak jujur lah, Habib Umar sama antum kan sama, tarawihnya berapa? 20, witir berapa? Apakah antum merasa Habib Umar mana sama gitu ya? Habib Umar amane sama. Aneh wartawan pak, aneh punya gunung, aneh punya uranium. Sama dia. Iya sama mana? Aneh musisi pak. Ya. Jadi menyamakan Habib Umar dengan kita hanya karena Habib Umar sholatnya 20 kita 20, bener apa salah? Ya salah. Habib Umar ada ilmunya, ada ma'rifatnya, kita kan kagak. Paham gak? Jadi kita jangan, apalagi menabi. Lebih mendingan aneh menabi. Nabi kan sholat witirnya 11, aneh sampai 100. Waduh, isinya boy beda gitu. Kita kan cuman zohirnya doang gitu. Makanya orang alim sama orang abid tinggian apa tuh? Orang alim, walaupun orang alim ibadahnya bisa jadi lebih sedikit daripada orang abid. Abid bisa 100 rakaat semalam. Bukan abid kita, bukan ya, abid Rehan kan. Ahli ibadah ya. Bukan abid tato juga bukan ya. Summa dzalikal ilmu muqaddam 'alal amal. Kemudian ilmu tersebut didahulukan dari amal. Nah, ilmu nadhari muqaddam, lebih didahulukan, lebih tinggi daripada amal. La yakhlu, tidak kosong, imma an yakuna wal ilm bi kaifiyatil amal, karena bisa jadi dia adalah ilmu tentang cara amal. Wa ilmul fiqih ya, wa ilmul kaifiyatil ibadah. Wa imma an yakuna ilman siwahu, dan bahwasanya dia menjadi ilmu bagi selainnya. Wa batilun, dan batil jika salah maksudnya ayakunal awal huwal murad, yang pertama itu menjadi tujuan ya. Liwajhain, karena ada dua sisi pandang. Ahaduhuma, yang satu dari yang kedua, dari keduanya, annahu faddalal alim alal abid, bahwasanya Nabi mengunggulkan orang alim dari orang abid. Al abid, orang abid, huwallazi lahu ilmun bil ibadah, orang abid itu orang yang punya ilmu ketika ibadah. Jadi salah besar kita memaknakan orang abid itu hanya ibadah doang tanpa ilmu, enggak. Kalau ada orang awam nggak ngerti fikih, dia ibadah aja, itu bukan abid. Siapa itu? Fa in kana jahilan, kalau dia jahil nggak punya ilmu, fa huwa abid, orang yang bermain-main. Fasik, orang yang dianggap fasik. Karena ibadah nggak pakai apa? Ilmu. Wasani, yang kedua, anal ilma bil amali, bahwasanya dimaksud dengan ilmu dengan terhadap amal tadi, la yakunu asyraf minal amal. Ya, ilmu praktis tidak lebih mulia daripada amal itu sendiri. Li'annal imal amali, karena ilmu yang praktis, la yuradu li nafsih, tidak ditujukan untuk dirinya. Wa innama yuradu lil amal, ilmu praktis itu tujuannya untuk diamalkan, bukan hanya sekedar berilmu saja. Wa ma yuradu li ghairihi, dan apa saja yang dimasukkan untuk selainnya, yastahil an yakuna asyrafinhu, maka mustahil dia dianggap lebih utama. Tuh. Jadi kalau saya hanya wasilah kepada orang, maka orang ini lebih utama daripada saya karena saya wasilah. Gitu ya. Makanya segala macam tujuan itu lebih utama daripada wasilah. Tuh. Nah. Kemudian lanjut sedikit, masih ada waktu kita ya. Penjelasan akan jenis ilmu dan amal yang muwasilina, yang menyampaikan orang ke dalam surga. Nah ini dia. Ilmu apa sih, amal apa sih yang nyampein orang kepada surga? Fa in qulta al ulum asnafuha katsirah. Ilmu-ilmu itu jenis-jenisnya banyak. Wal a'mal anwa'uha mukhtalifah. Begitupun amal macam-macamnya berbeda-beda. Ada sholat, ada zikir, ada Quran, macam-macam. Walaisal kullu matluban, tidak semua ilmu itu mesti dituntut. Nah ini dia nih, nggak mesti semua ilmu kita cari. Ya,
Semua ilmu kita cari, nggak mesti, nggak wajib. Apa yang wajib? Ilmu hal, ya. Apa? Ilmu hal. Apa ilmu hal? Ilmu yang akan kita kerjakan. Terus kata Imam Ghazali, famasin fun nafi, apakah jenis ilmu yang bermanfaat? Hatta ashtagila bihi, sehingga aku bisa menyibukkan diri dengan ilmu itu. Nah, ya. Imam Ghazali jawab, aku jawab, ammal ilmu, adapun ilmu, fayan qasimu ila amali wa nadhori, terbagi kepada apa? Amali, praktis, dan nadhori, teoritis. Amman nadhori, adapun ilmu teoritis, fakathirun, maka ilmunya banyak, ya, nahu, sorof, balaghah, mantik, dan sebagainya. Itu namanya ilmu apa tuh? Nadhori. Walakin ilmu kullu ilmin yutasawwaru an yakhtalifa bil a'sar wal buldan wal umam fala yabqa kamalan fin nafsi abadad dahar. Setiap ilmu, ya, yang digambarkan itu berbeda-beda di setiap zaman, di setiap negeri dan setiap umat, fala yabqa, maka tidak akan tersisa, ia akan tetap menjadi sempurna pada diri kita abadad dahri, selama-lamanya. Ya, wa nahnu nabtagi, dan sedangkan kita mencari minal ilmi, dari ilmu, at-tabligan nafsi kamalaha, kepada ilmu yang bisa menyampaikan jiwa kepada kesempurnaannya. Artinya gini, kalau kita nyari ilmu, ilmu banyak banget, ilmu ini. Kalau kita nyari beda-beda, kota ini punya ilmu ini. Nah, yang kita cari ilmu apa? Ilmu yang bisa nyampein jiwa kita kepada kesempurnaan, biar jiwa kita qad aflaha man zakkaha. Ilmu apa yang zakkaha, yang mensucikan jiwa kita? Itu ilmu yang kita cari. Kenapa? Kau nyari ilmu yang bisa menyampaikan nafsu kepada kesempurnaannya, litas ada bikamaliha, agar jiwa bahagia dengan sebab sempurna. Masih ingat tingkatan nafsu? Nafsu amarah bisu, di atasnya nafsu apa? Lawamah. Yang ketiga nafsu, ya, mutmainnah. Yang keempat mulhamah. Yang kelima radiyah, yang keenam mardiyah, yang ketujuh kamilah, sampai kamilah, sampai sempurna nafsu kita. Ya, ilmu itu yang kita cari. Ya, mubtahijan, dalam keadaan bergembira, bimalaha, dengan keindahan, walbaha, dan keelokan, laha, yang ia miliki, abadad dahri, sepanjang masa. Tuh, ya. Jadi ilmu banyak, yang kita pelajari apa itu? Nah, pertanyaannya, ilmu nahu termasuk enggak? Ya, ilmu sorof termasuk enggak? Kata ulama, ya, bisa iya, bisa enggak? Iya, bagi orang yang memang berpotensi. Karena untuk mencapai satu hakikat tertentu dia butuh alat. Nah, alat itulah yang menjadi wasilah, tapi bukan tujuan, ya. Ilmu nahu hanya apa tadi? Alat. Bisa enggak belajar nahu tapi dapat? Bisa juga. Karena masalah jiwa bergantung kebersihan hati. Berarti torekonya ahlu sufi dia, bukan ahlu ilmi. Kalau ahlu ilmi wajib lewat nahu, wajib lewat nahu kalau ahlu ilmi, gitu. Wa akhraja anil hisab, dan tidak termasuk daripada hitungan di atas ilmu bil lughat. Nih dia tadi saya bilang, ya, ilmu terhadap bahasa, ya. Mujibatal alfaz, ilmu tentang, ya, apa, tuntutan lafaz. Seperti apa? Kal ilmil bil lughah wal i'rab wa nahwi wa syiri wa tarassul wa syarhil alfaz wa tafsiliha. Itu enggak termasuk. Makanya saya bilang tadi, ya, tapi kalau untuk kita apa menjadi ahlul ilmi wajib. Tapi kalau untuk apa tuh? Mencapai kebahagiaan jiwa enggak mesti. Gitu, ya. Sebagaimana saya bilang waktu mahya, inna aktsara ahli jannah al-buluh. Sesungguhnya kebanyakan penghuni surga itu orang-orang apa? Orang-orang polos. Al-buluh. Orang polos. Kayak bodoh, cuman bukan bodoh nggak punya ilmu, ya. Dia polos gitu. Diajak maksiat nggak ngerti, ya. Nyolong kagak ngerti, korupsi nggak bisa gitu. Itu namanya orang polos. Pokoknya yang benar-benar aja dikerjain. Itu kebanyakan ahli surga, gitu. Fa in iftaqara ila syai'in minhu, jikalau dia membutuhkan kepada sesuatu daripada ilmu alat, ya, ilmu nahu, ilmu sorof dan sebagainya, fayut labu, maka dituntutlah ilmu itu. La linafsihi, tapi tujuannya bukan buat jiwa. Ingat, ya, ilmu nahu bukan buat jiwa. Bal liyakuna dari'atan ilal ilmil maksudi, akan tetapi dia menjadi wasilah kepada ilmu yang dimaksud. Ilmu tasawuf misalnya, gitu. Kenapa belajar nahu? Aneh biar bisa baca kitab, biar paham omongan Imam Ghazali, gitu.
Ente kan belajar lewat aneh penerjemah Imam Ghazali. Bisa benar bisa salah. Tapi kalau ente punya kemampuan baca kitab, ente bisa belajar langsung dari siapa? Imam Al-Ghazali. Itu keistimewaan ya. Ente dengar ceramah dari Habib Umar, tapi kan penerjemah yang nerjemahin. Berarti ente nggak belajar dari Habib. Tapi kalau ente paham omongan beliau, ente belajar langsung dengan beliau gitu. Itu keistimewaannya. Yang nyesel gini, ada teman saya ngimpi ketemu Habib Umar gitu di mimpi pakai bahasa Arab. Saya nggak paham Ustadz gitu. Udah panjang-panjang ngomong gak apa. Seandainya paham enak gak? Enak. Ya makanya kalau kita ngimpi Habib Umar tapi bahasa Indonesia, ini jangan-jangan setan kali begitu ya. Karena biasanya kalau emang Habib Umar ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Gitu. Gimana kalau pakai bahasa condet guru? Misalnya dia ketemu ulama di mimpi, ketemu ulama. Ya misalnya, Mul, aneh mau regut ya. Regut bahasa Arab. Apakah benar dia orang Arab gitu regut itu? Jelas ya. Jadi ilmu alat bukan buat apa tadi? Tujuan, tapi hanya apa tadi? Wasilah. Ya, kepada ilmu maksud. Ya. Wa nahnul an, kami sekarang fi thalabil ilmi maksud, sedang belajar ilmu yang dimaksud. Nah, ini kitab kita nih, Mizanul Amal. Fa inna idza aradna an na'rifa datal haji, karena sesungguhnya apabila kami ingin menerangkan, kami ingin mengetahui tentang hakikat haji, lam yalzamna, maka tidak wajib buat kami dzikrul khufi, menyebutkan masalah sepatu khuf. Walaupun orang haji identik dengan apa tuh? Sepatu khuf. Tapi bukan itu pembahasan inti, itu hanya wasilah gitu. Wal haroh, dan alat bersuci. Nanti kita kalau ke Mekah, nanti kita akan pakai air buat wudhu, nggak pakai tayamum, atau bisa juga pakai tayamum dan sebagainya. Nggak begitu pembahasan haji. Pembahasan haji fokus masalah haji. Ada pun pembahasan masalah khuf, masalah mitharoh, pembahasan penyempurna atau wasilah. Wa in kana yuhtaju ilaihi, meskipun orang yang haji butuh kepada itu, fit tawassuli ilaihi, untuk bisa sampai kepada tempat tujuan. Faidan, oleh karena itu yajibu antul tamasal ulum, wajib dicari ilmu-ilmu allati tabqa ma'lumatuha, yang ilmu itu tetap kekal pengetahuannya abadal abidin. Tuh, wajib yang kita cari ilmu yang kekal. Gitu. La tazulu wa la tahul, tidak hilang, tidak berubah. Ya. Wa mislu zalik, contohnya apa? La yakhtalif bi ikhtilafil a'sar wal umam. Ya, ilmu tersebut tidak berbeda-beda dengan berbedanya masa dan umat. Nah, ya, kayak sains. Beda masa beda ilmu gak? Beda ilmu. Kadang berkembang gitu. Bukan itu yang kita cari. Berarti itu hanya wasilah. Dawazalika, ilmu itu yarji'u, kembali kepada apa? Ilmu billah. Ilmu mengenal Allah wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa malaikatihi, dan tentang malaikatnya. Wa kutubihi, tentang kitabnya. Wa rusulihi, tentang rasul-rasulnya. Wa malakutis samawati wal ard, tentang kerajaan Allah yang di langit dan di bumi. Wa ajaibin nufus, dan ilmu tentang apa? Keajaiban jiwa insaniyah, manusia dan hayawaniyah. Min haitsu innaha murtabitatun, karena itu adalah murtabitoh, berkaitan biqudratillah, dengan kehendak kekuasaan Allah. La min haitsu zawatuha, bukan dari segi zatnya. Maka fal maksudul aqsa, tujuan utama yang paling puncaknya ilmu yang kita pelajari, ilmu apa sih? Huwal ilmu billah, ilmu mengenal Allah. Tuh ya. Itu ilmu yang paling puncak. Bismillah. Wa malaikatullah, adapun ilmu mengenal malaikat, la buddha, itu juga harus min ma'rifatihim, kita ketahui, li'annahum wasitatun bainallah wa bainan nabi, karena malaikat adalah perantara antara Allah dan nabi. Makanya dengan kemarin dalam rukun Islam beriman kepada Allah, iman Allah, malaikat, kitab, nabi. Kenapa enggak Allah langsung nabi? Berarti tinggian malaikat dong, berarti tinggian kitab dong, baru nabi belakangan. Jawabannya karena Allah itu menyampaikan wahyu kepada siapa? Malaikat. Yang disampaikan, apa yang disampaikan? Al-Quran. Kepada siapa? Nabi. Makanya nabi nomor berapa tuh? Bukan berarti malaikat lebih apa tuh? Tinggi dari nabi. Begitu ya. Ya, ketemu alasan di sini gitu kan. Iya, kita dari kecil apaan ya, kenapa ya? Bertanya-tanya kan ya, secara
Wa kadzalika ma'rifatun nubuwah wan nabi, begitupun mengenal kenabian dan nabi itu sendiri. Li'anna nabi, karena nabi wasita bainal khalqi wal malaikat, menjadi perantara penengah antara makhluk dan malaikat. Kama annal malak, sebagaimana malaikat wasita bainallah ta'ala wan nabi itu. Wa hakadha, begitulah yatasalsal ila akhiril ulumin nadhariyah, begitulah musalsal ya, berantai-rantai. Ya, bersambung menyambung sampai akhir ilmu nadhari. Ya, dari yang paling puncaknya nadhari apa? Mengenal Allah, terus mengenal malaikat, mengenal nabi, mengenal hari kiamat, terus sampai mentok ilmu nadhari. Wa ghayatuha wa aqsaha, yang paling ujung, yang paling puncaknya apa? Ilmu mengenal Allah, udah. Paling ujung. Walakin yansya'ibul qawlu fihi insyi'aban katsira, akan tetapi pembahasan ini al-qawlu fihi, pembahasan masalah ini itu yansya'ib, bercabang-cabang dengan cabang yang banyak tuh. Ya namanya pembahasan nadhari, kemarin kita bahaskan masalah akal kan, ada amilah, ada alimah terbagi bagian, wow, bercabang-cabang. Begitulah nadhari. Ya, jangan tanyakan apakah kalau saya belajar ilmu ini nanti beras saya nambah, enggak ada hubungan. Gitu. Tapi ya begini, orang punya ilmu nadhari biasanya lebih orang butuhkan gitu ketimbang amali gitu, karena nazarnya lebih rumit ya. Walaupun nanti ujung-ujung ilmu nadhari berakhir kepada amali juga, seperti Habibie kan presiden kita punya punya ilmu nadhari yang luar biasa. Itu satu pakemnya, beliau punya penemuan itu dipatenin sama beliau, itu keuntungannya bermiliar-miliar itu. Saya pernah dengar kalau nggak salah sebulan bisa berapa miliar gitu dari satu penemuan itu, satu nazori ya, satu penemuan dipatenkan sama beliau bermiliar-miliar, satu kali penemuan itu ya. Beda sama ceramah sekali, besok ceramah lagi ya, ceramah lagi, enggak, masih jauh tuh. Jadi dahsyat betul itu ya gitu. Idh yalzamu ba'duha anil ba'd walidzalika yakthuru tafsil fi, karena satu lainnya saling terkait ilmu nazar itu. Walidzalika, oleh karena itulah maka banyak perincian di dalamnya. Sekarang kismul yang kedua, bagian yang kedua. Tadi kan ilmu nazari udah selesai, itu nazari ya. Intinya ilmu nazari yang paling puncaknya mengenal Allah. Adapun ilmu amali wa huwa salah satu aksam, terbagi 3 bagian. Yang pertama ingetin, ilmun bi amalil nafs, ilmu tentang kerjaan-kerjaan jiwa kita. Ma'asifatiha, disertai dengan sifat-sifatnya dan akhlak-akhlaknya dan kelakuan-kelakuannya. Wa huwa riyadoh, ilmu apa itu namanya? Untuk mendidik jiwa namanya ilmu riyadoh wa mujahadatul hawa. Ini bersifat amali ya. Makanya gini, kita pengen dididik nafsu tapi cuman teori nggak bisa, harus ada apanya? Prakteknya, harus ada kerjaannya. Itu Imam Nawawi bagaimana mendidik nafsu? Beliau nggak makan makanan kesukaannya sampai meninggal, nggak makan makanan kesukaannya sampai meninggal. Gitu. Makan apa beliau? Apel kalau salah waktu itu ya. Ya nggak makan apel. Nah kita udah ninggalin apa ini yang kesukaan kita? Apa bol? Kangkung. Kangkung. Karena kalau warteg menu favorit kangkung kata mulia gitu ya. Berarti tinggalkan kangkung. Lari bayam. Mirip-mirip ya. Aneh nggak demen sama samsu, aneh filter, sesama aja. Bukan jenisnya ya, tapi kepada zatnya. Gitu. Makanya kalau mau cepat jadi wali aja mungkin nggak ngerokok kali Ji. Waduh. Langsung dia MU naik langsung. Ya salah. Setelah berpuasa 12 tahun. Ya jadi itu ilmu amali, ilmu riyadoh namanya, ilmu mujahadatul hawa. Wa huwa akbar maksudi hadal kitab, dan ilmu ini adalah maksud tujuan terbesar saya karang kitab ini gitu ya. Ya, jadi mizanul amal. Ya, berarti kalau amal diartikan riyadoh berarti apa? Mizanur riyadoh gitu. Apalagi ilmu praktis, ilmu yang bersifat amali. Ilmun bi kaifiyatil ma'isyah, ilmu tentang menghadapi bagaimana cara hidup. Nah ini penting juga nih. Ya, Mas Eko ada ahlinya tuh. Ya, gitu. Gimana kita survival, struggling, asik. Paham kan itu? Asik. Ada juga nggak tahu ya ngomong apaan tadi. Ilmu tentang apa? Bagaimana cara bertahan hidup,
Ma'al ahli, barang keluarga tuh. Enak di ilmunya ini. Ente ngaji kalau nggak punya ilmu ini repot ini. Keluarga marah-marah mulu tiap malam ngaji, ngapain sih ngaji mulu gitu. Tekap pakai 2 juta, ya gitu. Oh, ya udah ngaji dah sana. Tiap hari kalau itu ya. Tuh, begitu Satijat ya gitu. Wal waladi, juga ilmu bersama siapa? Anak, gimana tuh ilmunya? Wal khodam, bersama khodam, ya bukan jin bukan ya. Pembantu maksudnya. Wal abid, bersama budak tuh. Itu pun ilmu praktis itu. Bagaimana ngadepin keluarga, ngadepin istri, ngadepin anak, ngadepin pembantu. Fa innahum khodamuka aidon, karena mereka adalah pembantumu juga tuh ya. Keluarga penolong kita juga. Coba kalau nggak kompak ya mulia. Abbas siapa yang jagain gitu ya kan. Kita mau ngaji, Abbas nangis. Kita bawa ke pengajian, mana greedy banget lagi. Kata mulia jadi ingat gue dulu ini. Nah begitu tuh. Seandainya istri ya dah, abang ngaji aja, Abbas ame syukur aku yang jagain. Wah, kira nggak? Pulang subuh nggak apa-apa bang? Wah, makin kata mulia ente husnul khotimah gina, husnul khotimah. Kalau belum mati jangan dikubur. Gitu. Seperti apa ya ilmu tentang masalah kaifiatul hidup itu tadi? Ka'atrofika wasifatika wakuwaka. Itu juga ilmu tentang bagaimana kita mengolah, mengatur anggota tubuh kita, mata kita kan keluarga kita, tangan kita, ya, ku anfusikum wa ahlikum, jaga anfus jiwa kalian dan keluarga. Siapa kata ulama keluarga? Tangan, mata, kaki, hati itu keluarga. Jadi bukan ngatur keluarga doang, ngatur anggota tubuh itu keluarga kita, keluarga paling dekat malah. Kita punya anak maksiat, ntar tanggung jawab gak di hari kiamat? Tanggung jawab. Tangan maksiat, tanggung jawab gak? Tanggung jawab. Begitupun kita bagaimana caranya mengatur sifat kita. Wakuwaka, mengelola kekuatan kita. Apa kekuatan apa yang kemarin? Godop sama syahwat. Wa kama la budda min siyasati quwa badanik, sebagaimana harus kita mengatur kekuatan badanmu ya, minasyahwati wal ghadab wa ghairihima, daripada kekuatan syahwat, ghadab dan selainnya. Fala budda min siyasati haula. Kenapa? Oh motor ya, tolong motor pindahin yang di depan gerbang. Maka haruslah seseorang itu mengatur mereka semua dia. Tuh, jadi ilmu mengatur keluarga. Gampangnya keluarga tadi ada keluarga nasab, ada keluarga anggota tubuh. Begitupun bagian dalam kita syahwat sampai godop. Tuh ilmu itu. Itu bersifat praktis. Kemudian wa ilmun bi siyasati ahlil balad wan nahiyati wa dhabtihim. Ilmu tentang bagaimana mengatur masyarakat, wan nahiyah wilayah, wa dhabtihim dan mengendalikan mereka semua. Wali ajlihi, dan oleh karena inilah yuradu ilmul fikih fil aktsar, ya adanya ilmu fikih pada kebanyakan orang. Nah ini jadi untuk ngatur masyarakat pakai ilmu apa? Fikih. Illa ma yata'allaq bi rub'il ibadat, kecuali ilmu fikih yang berkaitan dengan ilmu ibadah, min jumlatil ibadat al khassa bin nafs, yang khusus buat jiwa. Itu juga ya. Jadi semua ilmu fikih itu berkaitan masalah dengan masyarakat gitu. Makanya waktu kemarin nih masalah rumah ya. Sebenarnya enggak boleh seorang tetangga menjual rumah sama orang jauh. Ya, dalam ilmu fikih nanti ada yang namanya bab syuf'ah. Jadi ketika seorang tetangga pengen jual rumahnya, maka hak tetangga itu membelinya. Tetangga dulu kita tawarin, ente mau beli nggak nih, ente mau jual, kenapa? Karena bisa jadi nanti yang nempatin bukan orang soleh. Gitu. Atau mungkin dia punya hajat untuk memperluas rumahnya, itu hak tetangga itu. Itu diatur dalam Islam. Masalah kanopi diatur dalam Islam. Kalau kita bikin kanopi rumah kan, misalnya rumah pendek kan ada kanopi kacanya kan buat itu diatur, itu nggak boleh bikin kanopi kalau seandainya orang naik kuda nyangkut lehernya di kanopi, lagi jalan nyangkut itu. Bikin jemuran juga sama, ada aturannya gitu. Semua masalah ilmu masyarakat diatur dalam fikih gitu. Nah sayangnya orang kita kagak belah aja tuh. Nah, wa fihi adabul qada, di dalamnya juga terdapat ada etika dalam masalah qada ya, perhakiman. Wala yatimu, dan tidak sempurna illa bi ma'rifati rubu'un nikah, dan tidak sempurna juga kecuali dengan belajar tentang bagian nikah, jual beli dan masalah al-jarah ya.
Jarah di sini bisa juga maknanya perpajakan. Wa ahammu hadhihi salasah. Nah, yang paling penting dari 3 ilmu praktis tadi yang mana itu? Ya, tahzibun nafs. Yang satu ilmu tentang mendidik jiwa. Yang kedua siyasatul badan, mengatur badan kita dari maksiat. Wari ayatul adal. Yang ketiga menjaga kestabilan atau keadilan baina hadhihi sifat, antara sifat-sifat tadi. Godop dengan syahwat. Itu yang paling penting ya. Ingat ya. Ilmu praktis banyak, tapi yang paling penting itu. Dulu ada orang Islam punya rumah, sebelahnya orang Yahudi. Orang Yahudi rumahnya tinggi, orang Islam rumahnya rendah. Ini bertetanggaan nih. Baik, bertentangan baik. Suatu hari si orang Muslim sakit, orang Yahudi jenguk. Orang Yahudi kaget ngeliat rumahnya banyak banjir, basah air. Ditanya, ini air apa? Kok banjir rumah ente? Oh ini maaf, ini air dari rumah Anda. Sejak sekian tahun lalu kami terkena air ini. Tapi gak pernah ngeluh. Masuk Islam Yahudi karena akhlaknya. Artinya apa? Ini kan masalah bertetangga, masalah ilmu praktis juga, tapi nggak begitu penting. Maka dia tanazul, paham nggak? Dia ngalah dalam urusan ilmu ini nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ilmu masalah jiwa. Yarin rumah aneh ente kotorin, tapi hati ya itu maksudnya gitu ya. Selama tidak menimpa ke hati, fala ubali. Kita nggak usah peduli. Ustadz, ada orang ngambil hak saya, warisan saya diambil sama dia, fala ubali. Ustadz, duit saya diambil sama dia, fala ubali. Yang penting dia nggak ambil iman. Yang penting dia nggak rusak hati kita. Mafhum sampai sini? Itu namanya aham. Hatta idza atadalat, sampai apabila seimbang ta'adat adalah Tuhan, berefek keadilannya itu ila ra'yatil ba'idah, kepada rakyat yang jauh. Ya, sampai ini kan kita ini punya rakyat nih, tangan, kaki semua rakyat. Kalau hati kita nggak adil, maka berefek kepada rakyat ini. Hati kita nggak benar, ngefeknya kemana? Hati kan apa? Rois, pemimpin. Pemimpin nggak benar, yang kena dampak siapa? Rakyat. Tangan jadi korban. Ya, gara-gara dia nafsu, ya, pengen disuruh tangan, ambil. Tangannya ngambil barang. Perintah siapa itu? Rois, presiden, ambil. Hati kena hukuman nggak? Enggak, yang dipotong siapa? Tangan. Gara-gara siapa tuh? Itu. Makanya yang penting kita doain pemimpin kita. Antum doain aneh. Ya, tiap hari doain, ya Allah semoga guru jadi orang yang soleh, jadi orang yang alim dan sebagainya. Yang baik-baik, entar ente dapat kebagian berkahnya. Itu. Ya. Kadang ada orang kayak cinta banget sama aneh. Ya, Masya Allah guru aneh mahabbah bener sama antum. Ya, antum santri berapa di rumah? Aneh bagi sarang 1 juta boleh gak? Wow gitu. Kira-kira gimana Jang? Alhamdulillah tuh gitu. Gitu. Seandainya ada muhibbin garis keras gitu yang seperti itu, kan ente kebagian juga, bener gak? Itu guru aneh boleh nggak nyumbang nih mie ayam mahabbah, tuh mie ayam pakai mahabbah, pakai cinta kan? Itu akhirnya dapat gak ente kebagian gak? Wasilanya siapa? Aneh. Paham maksudnya? Doain guru tuh begitu maksudnya. Sama doain pemimpin begitu juga. Jangan kita benci dan sebagainya, jangan gitu. Tegur boleh, kritik boleh, benci jangan gitu. Ngapain benci? Ya. Benci kemaksiatannya, benci kezalimannya gitu ya. Nah, jadi sampai tuh ke rakyat yang jauh. Siapa rakyat yang jauh? Nah, rakyat yang paling dekat dari diri kita, tangan. Nih rakyat paling dekat. Kemana-mana barang kita. Siapa rakyat yang jauh? Anak. Jauh itu anak. Karena selamanya nggak ikut kita. Dikawin pindah, ya kan? Jauh. Ya, jadi kalau seandainya itu adalah seimbang kita punya hati, maka itu akan berefek kepada rakyat yang jauh. Siapa ya? Minal ahli keluarga, waladi anak, summa ila ahlil balad, bahkan sampai orang di negerinya. Allah. Fakullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Wa ma siwahu, apa saja selainnya, yajri minhu majraz zakat, itu berlaku seperti zakat dari nisabnya. Waddau minas syamsi, sinar dari matahari. Waddil minas syaghas, bayangan dari orang. Tuh selainnya tuh ya. Jadi setiap ada matahari pasti ada sinar. Setiap ada orang pasti ada bayangan. Artinya ngikut udah gitu.
Wa kaifa yutawaqqa istiqamatur zilli ma'a iwadil zilli, ya. Ya, bagaimana bisa diharapkan lurusnya bayangan kalau bendanya beng? Jadi hubungan antara diri, hati, jiwa sampai anggota tubuh, ya itu bagaimana hubungannya tadi apa? Hubungannya zakat sama nisab. Nisab nggak mungkin zakat nggak mungkin melebihi nisabnya. Terus sinar nggak akan mungkin mendahului matahari. Bagaimana bayangan? Bayangan segitu ya, bendanya segitu, bayangannya segitu. Sama sama hati kita gitu, ame anggota tubuh kita. Jangan pernah berharap bayangan lurus jikalau bendanya beng. Jangan pernah berharap rakyat itu bisa bahagia kalau pemimpinnya salim. Idza lam yaqdiril insan, apabila seorang manusia tidak mampu ala siyasati nafsi untuk mengatur jiwanya, wa dhabtihi dan mengaturnya, ya, mendidik jiwanya. Wa kaifa yaqdir ala siyasati ghairi, bagaimana bisa ia mengatur selainnya? Jiwanya aja dia nggak bisa atur, bagaimana ngatur orang lain? Makanya cerita dah, kita pengen kampung kita bener. Ayo kita perbaiki kampung kita, biar nggak ini, biar nggak itu. Tapi dia di sisi lain kagak mau perbaiki diri, cerita. Ya, biar kampung kita bener, biar nggak narkoba, biar nggak ini. Tapi di sisi lain dia sendiri narkoba, gimana? Gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Fahadhihi majami'ul ulumil amaliyah, ini adalah kumpulan atau inti daripada ilmu amali. Nah, jadi ilmu amali terbagi berapa tadi? Terbagi di wal nadhkur jumalal ilmil akhas, kami akan sebutkan ya ilmu-ilmu yang lebih khusus min hadhil ulumis siyasiyah, daripada ilmu pengaturan itu. Fa innahul maqsudu bil bayan, karena ilmu yang akan aku sebutkan ini adalah ilmu yang dimaksudkan untuk dijelaskan. Wa majami'ul quwwati la budda min tahzibiha salasun. Jadi ya. Ingat nih, ini ilmu khusus nih. Dan inti dari kekuatan yang kita harus atur, kita harus latih, kita harus didik ada 3. Nah, ingetin ya. Ilmu yang mesti kita kekuatan yang mesti kita atur ada 3. 3 kekuatan. Apa itu yang pertama? Quwwatut tafakkur. Yang kedua, quwwatul syahwah. Yang ketiga, quwwatul. Nah, ini tambahan 1 nih. Sebelumnya kita nggak bicara quwwatut tafakkur kan? Kita hanya bicara 2 kan? Apa tadi? Syahwat sama apa? Godop. Tapi di sini Imam Ghazali jelasin, kita punya daya tafakkur. Ya. Karena di ranah amali ada yang namanya tafakkur. Ini yang yufarriq bainal insan wal hayawan, ya. Apa kemarin quwwah mufakkirah namanya ya. Nah, ini ya. Wa mahma huzibat quwwatul fikri. Ketika dididik, dilatih kekuatan daya tafakkur kita, wa uslihat dan diperbagus, diperbaiki kama yang bagi sebagaimana sepatutnya dengan cara belajar, ya, dengan cara riadoh, dengan cara kita belajar ilmu dari yang benar, hasolat lahul hikmah, hasolat bihil hikmah, maka nanti akan muncul hikmah. Nah, yang pernah saya bilang ya, di atas ilmu ada apa? Hikmah. Apa hikmah? Bisa bermakna kebijaksanaan atau ilmu yang di atasnya ilmu, ya. Contoh ya, contoh di rumah tangga, kalau kita menyelesaikan masalah pakai ilmu nggak kelar. Kata lakinya yang harusnya istri nawarin ke suami, nawarin kopi, nawarin ini, nawarin itu ilmu tuh. Kata bininya, lah harusnya laki juga ngasih nafkah ke istri tanpa dipinta. Debat adu-adu hak. Harusnya istri begini, harus itu namanya pakai ilmu. Tapi kalau pakai hikmah nggak gitu. Suami pulang, suami bilang berkabar dari jalan, kamu mau makan apa ya? Aku mau kebab dong gitu. Ya udah, pulang sampai rumah kopi udah jadi. Kenapa? Temennya kebab ngopi. Emang bini punya pikiran juga. Kenapa? Suaminya punya pikiran tanpa dipinta, istri akan punya pikiran. Gitu. Mau mandi air apa? Air panas apa air dingin? Oh, air panas. Melepuh. Paham? Itu pakai hikmah. Kalau pakai hikmah kelar, udah urusan. Ya. Tapi kalau pakai ilmu, yang salah kan dia. Yang harus minta maaf siapa? Dia. Dia kemari dulu, baru gua ke sono. Nah, pakai ilmu tuh. Nggak gitu. Kalau pakai hikmah nggak ada minta maaf, maafin ya. Oh iya, sama nih minta maaf juga, kelar masalah tuh. Nah, bagaimana biar dapat hikmah? Ya, itu caranya. Ya, gunakan daya tafakkur. Ya.
allati akhbarallahu ta'ala anha haitsu qala wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan. Siapa yang diberikan Allah hikmah, maka dia telah diberikan sesuatu yang kebaikan yang sangat banyak. Apa sih buahnya dari hikmah? Buahnya hikmah apa? An yatayassara lahul farqu bainal haq wal batil fil i'tiqad. Dia mudah membedakan mana yang benar mana yang salah dalam keyakinan. Baina sidik wal kadhib fil maqal, antara jujur dan bohong dalam perkataan. Bainal jamil wal qabih fil af'al, antara perbuatan bagus dan jelek dalam perbuatan. Wala yaltabis alaihi syai'un, tidak ada yang samar-samar buat dia. Min zalik, enggak ada yang samar-samar. Ya. Kalau kita kan sekarang samar-samar, yang benar yang mana ya gitu. Udah hak-hak, batil-batil, selesai gitu. Ya. Ada orang sholawatan, ya nafsuti, ya nafsuti. Callback yang baru ya. Joget-joget gini, tet. Kita bilang salah, tapi sholawat. Kita bilang benar, tapi joget-joget kok sholawat. Kan ya habis itu. Kalau buat orang yang udah punya hikmah, salah udah selesai salah. Gitu. Walaupun ala suratil haq, salah ya salah selesai. Dia nggak ada pakai ragu-ragu lagi, nggak ada yang abu-abu lagi, nggak bener salah kelihatan sama dia. Arinal haqqo haqqon, arina pertaletan, warzuqna tibaa. Yang kemarin ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita melihat kebenaran salah, lihat salah jadi berarti nggak punya ilmu hikmah. Ma'annahu al-amr multabis ala aktsaril khalqi, meskipun itu perkara multabis buat orang-orang samar, ya. Gitu. Makanya pentingnya punya ilmu. Wa yu'inu ala islahi hadil quwah, dan yang membantu kita untuk memperbagus kekuatan tafakur ini dan mendidiknya ma'auda'nahu fi kitab mi'yaril ilm. Nah, yang sudah kami simpen, kami titipkan di dalam kitab namanya apa? Mi'yarul ilmi. Kitab sebelum ini. Gitu, untuk mengasah kemampuan tafakur kita. Belum kita baca nih, mudah-mudahan kita bisa baca nanti ya. Wa quwwatusannya, kekuatan yang kedua adalah kekuatan syahwat bi islaiha, dengan kita memperbagus, kita membenahi itu kekuatan tadi, tahsulul iffah, akan muncul kesucian diri. Jadi kita nggak gampang merusak diri kita. Ya. Nggak mau pacaran, nggak mau maksiat, nggak mau yang hina-hina, nggak mau. Fawahish ya, zina nggak mau dia. Hatta tanzajiran nafsu, sampai jiwa itu tercegah anil fawahish, dari perbuatan keji, zina dan sebagainya, nggak bakal mau dia. Ya. Watan qada lil muwasati wal itharil mahmud, dan dia akan tunduk untuk muasah, banyak nolongin orang. Wal ithar al mahmud, mengutamakan sesuatu yang lebih terpuji, yang terpuji. Biqadri tokoh, sesuai dengan kemampuannya tuh ya. Nah, jadi ada ifah di situ. Ya salisa, yang ketiga al-himyatul ghadabiyah. Yang ketiga kekuatan apa? Godob. Ya. Biqahriha, dengan menundukkan sifat godob kita, wa islasiha, ya, dan kita itu islahi harusnya, dan kita mengislahkan dia, memperbaiki dia, ya sulul hilmu, maka akan muncul hilim. Apa sih hilim? Mampu ngebales, enggak membalas padahal mampu. Apa itu hilim? Wa huwa kazmul ghais, nahan marah. Tuh. Wa kafun nafas anil bagi wat tasyafi, menahan jiwa daripada berbuat zalim dan balas dendam. Ya, kayak kemarin tuh ada yang nanya ya, Ustadz, kalau seandainya orang nyolong barang kita, terus kita colong lagi barang dia gitu, gimana gitu? Ya sama jadinya, seri namanya gitu. Watahsulul syaja'ah, nah akan muncul juga namanya sifat syaja'ah, keberanian. Selain hilim, dia juga punya syaja'ah. Apa syaja'ah? Wa huwa kafun nafsi anil khauf, dia itu menahan diri dari takut. Jadi enggak gampang takut sama orang. Wal hiris al-madmumain fi kitabillah, ya. Dan juga menahan diri daripada rakus, dari dua hal yang tercela di dalam kitab Allah. Wa ma uslihat al-quwa salasat, ketika diislah, diperbaiki kekuatan yang tiga tadi, wa dubitat ala wajhil ladzi yambagi, dan dimantapkan sebagaimana semestinya, wa ilal haddil ladzi yambagi, kepada batasan yang semestinya, wa ju'ilat quwwatani, dan dijadikan kedua kekuatan tadi godob dengan syahwat tadi munqadataini, dia tunduk lisalasa, kepada kekuatan fikriyah, akliyah,
faqad hasolatil adalah, maka terhasillah, jadilah, muncullah keadilan. Nah, jadi keadilan itu ada kalau syahwat ame godok tunduk ame tafakur, ame akal. Gitu. Ya. Makanya kita kalau akal itu kudu punya ilmu dulu, gitu ya. Fa bimisli hadzal adal, dengan ya semisal keadilan ini, qamatis samawati wal ard, tegaklah bumi dan langit. Wahya jima'u makarimi akhlaqi syariah, yaitu apa? Kumpulan akhlak-akhlak yang mulia dalam syariat, yaitu apa? Taharatin nafas, kesucian jiwa, husnul khuluq mahmud, akhlak yang baik yang terpuji. Oleh karena itulah baginda Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah apa? Yang paling bagus akhlaknya. Wa altafuhum bi ahli, orang yang paling lembut sama keluarganya. Ingat, yang paling lembut sama keluarganya. Kenapa kok Nabi bilang begini? Karena kita mau orang baik, santun, ame keluarga galak, bengis, ya. Makanya kalau mau tahu orang, lihat, tanya aja istrinya, sama istri gimana, ya baik nggak, gitu. Banding karena sama istri orang kadang-kadang gitu ya. Ya kan kadang sama perempuan lain dah ngomongnya alus, neng badai ka mana, ya salah. Sama bininya, mana lo? Ini dulu lah, gitu. Ketus sama bininya. Bukan seperti itu suami yang baik, ya tuh. Potong nanti bagian ini. Iya salah. Kirim ke Haji. Iya. Ini begitu Haji. Jadi yang paling baik tuh bukan yang paling baik di majelis, bukan yang paling baik di kantor, tapi yang paling baik sama keluarganya. Gitu. Makanya istri yang terbaik bukan istri yang paling baik sama gurunya, yang paling baik di masyarakatnya, tapi yang paling baik sama suaminya. Kalau suaminya bilang ani redo, ami istrinya orang baik, insya Allah masuk surga. Begitupun suami, gitu ya, jelas ya. Mulailah besok kita lembut-lembut sama istri. Tuh, ngomongnya lembut, nggak masak gue bunuh lo gitu. Kelembut cuman gue bunuh, repot juga. Salah juga ya. Jadi bukan intonasinya, gue gampar loh. Ngomongnya halus banget ya. Nah, ya. Dalam hadis yang lain, ahabbukum ilayya ahasinuhum akhlaqa, orang yang paling ya aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Wal muwatta'una aknafa, orang yang paling rendah ya, tawadu maksudnya. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, orang yang kalau orang ame orang ajar diorangin juga enak gitu bahasanya, ya'lafun wa yu'lafun. Ke orang enak, dia orang ke dia enak gitu. Enggak sombong, enggak belagu. Gitu. Makanya kalau ada orang nanya, "Bang, dari mana?" "Dari Pulau." "Ente dari mana?" Nah, balas tanya, "Ente dari mana?" "Bang, dari mana?" "Dari sini." Orang bingung mau nanya apa lagi kan gitu. Balas tanya, "Dari mana, Bang?" gitu. Ya. Wa thana'u syara', pujian syariat alal khuluqil hasan, daripada akhlak yang baik, kharijun anil hasri, itu sangat-sangat tidak bisa dibatasi. Artinya banyak banget pujian Allah terhadap akhlak yang terpuji. Wa maknahu, maknanya apa sih akhlak yang terpuji? Apa sih makna akhlak yang baik nih dia? Apa sih makna akhlak? Nanti kita bahas tuh ya. Apa sih akhlak? Ummahatul akhlak, apa sih akhlak? Akhlak itu apa kata Imam Ghazali? Islahu hadhil kuwasalasa, ketika orang sudah menguasai tiga akhlak ini. Sudah memperbaiki tiga akhlak ini, menggunakan daya tafakurnya dengan sebaiknya, menggunakan syahwat dan menggunakan godok, itu baru akhlak. Kalau nggak ada ini bukan akhlak namanya. Ada orang dipukul orang, emang dia orangnya pengecut, didiem aja, bukan akhlak, itu memang takut ya. Kapan menjadi akhlak? Kalau dia emang punya juru silat sampai sabuk hitam, ya. Terus dia dipukul orang, dia nggak balas, itu namanya akhlak. Gitu. Mampu membalas tapi nggak balas, namanya apa? Akhlak. Emang kalau dipukul ditakut kan? Mana serem banget lagi, mukanya bonges, matanya merah, habis minum ini kan gitu. Wah, ini serem banget ya, gue pengen pukul nggak berani dah. Gitu. Itu bukannya akhlak, tapi takut. Wa qad jama Allah subhanahu dzalik fi qoulihi ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang beriman adalah orang yang beriman kepada Rasulnya, summalam yartabu. Mereka tidak ragu. Berarti yakin. Punya ilmu gak dia? Punya ilmu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya.
Ya, fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun, mereka orang yang benar, orang yang shadiq. Fadalla bil iman, maka maka yang menunjukkan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya tadi, ma'ana fil itiraf, disertai dengan tidak ada keraguan, itu menunjukkan apa? Alal ilmil yakin, bahwasanya dia punya ilmu yang yakin dan hikmah hakikiyah. Allati la yutasawwaru husuluha illa bi islahi quwwatil fikr, yang tidak tergambar akan adanya ilmu tersebut kecuali dengan sebab dia memperbagus, dia memperbaiki kekuatan tafakurnya. Jadi kalau orang sudah mendapatkan ilmu yakin berarti sudah mantap ilmu fikirnya tadi. Wadalla bil mujahadah bil amwal, yang dimaksud dengan mujahadah dengan harta adalah al ifah. Dia sudah memiliki ifah. Apa tadi ifah? Ketika islahul ya syahwah. Ya. Dia punya kesucian, ya, penjagaan diri terhadap perkara yang maksiat. Wal jud, dan kedermawanan. Ya, alladaini, yang mana keduanya huma tabi'ani bid-durur li isai syahwah. Yang mana keduanya adalah hal yang menjadi tanda bahwasanya orang tersebut telah membenahi syahwatnya. Wadalla bil mujahadah, dan yang menunjukkan dengan mujahadah bil anfus, dengan jiwa, adalah ala syaja'ah. Itu menunjukkan atas suatu keberanian wal hilim. Alladaini huma, yang mana keduanya itu adalah tabi'an, suatu dampak li islahil hamiyah, atas pembenahan akan sifat hamiyah, penjagaan atau ghadabnya tadi. Wa islasiha lid-din wal aql, dan telah mengatur untuk agama dan akalnya. Hatta tanba'itha mahma ustusirat, sampai bangkitlah ketika itu terbangkitkan. Wa taskun mahma sakanat, dan akan tenang ketika tenang. Ya, artinya dia bisa ngontrol tuh, switch on switch off gitu. Ketika mau dipakai ghadabnya dipakai, ketika nggak mau dipakai nggak dipakai sama dia. Wa alaihi dalla qauluhu ta'ala khuzil afwa, ambillah maaf. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah orang berbuat kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi tafsirih wa anta'fu amman dzalamak. Ya, akhlak itu adalah ketika engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Wa tu'tiya man haramak, engkau memberi orang yang memutuskan hubungan darimu. Wa tasila man qata'ak, menyambungkan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Fal afu amman dzalamak, maka memaafkan orang yang menzalimu adalah nihayatul hilmi wasyaja'ah, puncak daripada hilim, kesantunan atau kesabaran, wasyaja'ah, dan keberanian. Wa ita'u man haramak, dan memberikan orang yang maharamak, yang enggak mau ngasih engkau. Ya. Wa nihayatul jud, itulah hakikat kedermawanan. Wa waslu man qata'ak, menyambungkan hubungan dengan orang yang memutuskan diri denganmu, mutusin hubungan atau silaturahim, adalah nihayatul ihsan, puncak daripada kebaikan. Nah, intinya kesimpulannya tadi, ya, saya simpulkan, ya, ilmu terbagi dua, nazori dengan amali. Ilmu nazori banyak, ya, tapi yang paling bagus apa? Ilmu yang menyampaikan jiwa kepada kesempurnaannya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, ilmu amali terbagi menjadi tiga. Ilmu tentang tahzibun nafas atau riadoh. Yang kedua tentang mengatur hidup. Yang ketiga ilmu tentang mengatur masyarakat. Tapi yang paling bagusnya apa tadi? Ilmu yang mendidik jiwa, mengatur badan dan menjaga stabilitas keadilan. Itu ya. Dan kesimpulannya, bahwasanya inti dari pelajaran ini adalah bagaimana kita bisa melatih tiga kekuatan tadi. Apa yang pertama, kekuatan apa? Kuwatul fikr. Yang kedua kuwatul syah. Yang ketiga kuwatul. Apa yang dihasilkan kalau kita melatih kekuatan tafakur? Hikmah. Apa yang dihasilkan kalau kita mengatur kekuatan syahwat? Ifah. Apa yang dihasilkan kalau kita mengatur kekuatan ghadab? Hilim dan syaja'ah. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, jilid 2. Ummahatul akhlak arba'ah. Inti dari akhlak itu 4. Ketika ente punya hikmah, ketika ente punya syaja'ah, keberanian, ketika ente punya ifah, penjagaan diri, dan ketika ente punya hilim. Nah, itu 4 tadi, ya, itu. Nah, ini tersimpulkan di sini. Ringkasnya seperti itu, ya. Wallahu a'lam bisawab, ya. Besok tentang misalun nafas. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'al udhriyatina min ahli rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.